Pupil mata Lu Yun sedikit melebar. Dia terkejut, dan tidak terkejut, bahwa King Han ada di sini. Benda yang bertanggung jawab atas ilusi itu telah mengikuti Lu Yun ke kamar batu tempat Yuesen tinggal. Tentu saja, ilusi di pintu masuk akan rusak. Yang membuatnya lengah adalah 7 pria yang mengikuti King Han. Ada 7 penguasa kota di prefektur Duskwater. Mo Yi telah tinggal di luar, dan 2 dari mereka telah mati dalam dualitas naga dan harimau. Hanya 2 dari mereka yang tersisa di sisi King Han. 5 lainnya dalam kelompok itu adalah wajah-wajah asing, dan mereka semua abadi. Portal transportasi. Jawabannya dengan mudah datang ke Lu Yun. Token perintahnya adalah salah satu portal semacam itu. Dia bisa langsung memanggil Daspalankes dari jarak ribuan kilometer, jadi masuk akal jika keturunan bangsawan yang begitu penting memiliki sesuatu yang serupa. Namun, portal semacam itu memiliki batasan yang ketat. Hanya yang ditandai oleh portal yang bisa diangkut. Misalnya, Lu Yun hanya bisa memanggil Yin Xuantian dan tentaranya dengan tokennya. King Han dan para pengikutnya berantakan. Jelas, mereka telah menghadapi banyak bahaya sebelumnya. Mata utusan kekaisaran berkobar dengan kemarahan ketika mereka menetap di Lu Yun dan Li Yachai. Yang mulia, Tuan Prefek, sudah lama. Dia meludahi kedua pria itu. Pengkhianatan Lu Yun di luarlah yang mendorong Li Yachai untuk mengikutinya, yang membuat King Han berada dalam situasi yang berbahaya. Haruskah saya merawat mereka, tuanku? Yuesen bertanya dengan lemah ketika dia merasakan permusuhan mereka. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Dengan siapa Anda berbicara? King Han berseru, curiga dan waspada. Tidak ada. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Kamu salah dengar. Tome of Life and Death memberinya kendali atas reinkarnasi, dan memungkinkan Lu Yun untuk melihat entitas dari dunia lain, seperti roh, dewa, hantu, dan hantu. Tidak ada makhluk hidup lain bahkan makhluk abadi yang bisa melihat Yuesen kecuali dia menginginkannya. Potong dramamu, Junior, seru seorang abadi dengan warna merah di samping King Han. Ada sedikit getaran pada suaranya, menunjukkan rasa takut yang bersarang di lubuk hatinya. Apakah kamu bertemu zombie? Lu Yun berkata dengan cemberut tidak berarti apa-apa. Pada saat ini, suara yang sangat sedih datang dari belakang mereka. Tuan King Han, Tuan Utusan, bawahan ini telah bersumpah untuk melayani Anda. Kenapa kau meninggalkanku? Sebuah sosok terhuyung-huyung ke arah mereka. Dengan senyum menakutkan, dia membuka tangannya lebar-lebar, tampaknya di sini untuk merenggut nyawa King Han. Dilihat dari pakaiannya, dia adalah penguasa kota Duskwater. Bawahan ini merasa tidak enak, Pak. Tolong bantu aku. Tuan King Han, tolong, Tuan Muda. Sekitar selusin zombie berjalan keluar dari terowongan. Mereka semua mengenakan pakaian yang mirip dengan pakaian 5 keabadian King Han, yang dengan jelas menandai mereka sebagai bagian dari kultivator yang dipanggil utusan di sini. Rupanya, hampir semua dari mereka telah menemui ajal sebelum waktunya. Wajah mendung King Han berubah menjadi putih seperti kain. Dia mundur dan menuntut dengan keras, apakah kamu masih hidup? Tetapi para zombie terus mengulangi kalimat yang sama kata-kata terakhir yang mereka ucapkan sebelum kematian mereka. Lari. 2 penguasa kota yang masih hidup saling bertukar pandang. Pedang tiba-tiba muncul di bawah kaki mereka dan mereka berlari menuju danau kecil di belakang mereka. Guyuran. Sesuatu menerobos permukaan air yang damai. Satu demi satu, lengan pucat melesat keluar dari danau dan meraih kedua penguasa kota saat mereka terbang melewatinya, menyeret mereka ke dalam air. Jeritan tersiksa mereka berdering dan bergema di ruang kecil. Apa-apa itu? King Han berteriak. Gosyan King Fit, kata Lu Yun dengan suara keras. Itu adalah tata letak Feng Shui yang kejam yang bertujuan untuk membunuh. Kembali ke bumi, banyak perenang handal yang akhirnya tenggelam tanpa alasan yang jelas. Mereka semua adalah korban dari Gosyan King Fit. Dia tidak menyangka tata letak Feng Shui yang begitu mengerikan tersembunyi di danau kecil ini. Tata letak yang dia tahu hanya bisa menciptakan arus di air untuk menenggelamkan orang. Di sini, bagaimanapun, itu telah terwujud secara fisik. Dengan pengetahuannya tentang formasi, dia tahu bahwa tata letak Feng Shui berhubungan dengan formasi perangkap. Lengan pucat telah membentuk formasi perangkap sebelum mereka mendekati penguasa kota, melumpuhkan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan ditangkap dengan mudah. Kaki menghentak hantu. Si abadi berbaju merah bertanya dengan gugup. Apakah kepala-kepala di danau itu milik hantu? Kepala. Setelah jeda, Lu Yun melihat lebih dekat ke danau. Setiap rambut di tubuhnya merinding ketakutan. Ratusan kepala manusia putih yang memutih mengambang di danau yang beriak. Mata merah mereka menatap tanpa berkedip ke arah para penyusup di darat. Lengan yang menyeret penguasa kota ke bawah adalah rambut mereka. Ikan mayat. Lu Yun berteriak. Mereka yang mati sebelum waktunya di dalam air tidak pernah menyelesaikan keluhan mereka,
jadi tubuh mereka tidak pernah membusuk. Begitu mereka dimakan ikan, ikan itu menumbuhkan wajah manusia, mewarisi keluhan orang mati dan mencari jiwa yang hidup sebagai penggantinya. Dikatakan bahwa ikan tersebut bertanggung jawab atas contoh pertama dari Ghost Yan King Feet. Setidaknya ada ratusan dari mereka. Berapa banyak orang yang mati sebelum waktunya di danau ini? Harus ada keluhan besar yang belum terselesaikan agar tubuh tidak membusuk, dan tubuh harus tidak tersentuh oleh cahaya yang terbesar matahari. Tidak peduli seberapa ganas roh itu, selama ada sinar matahari, tubuh akan membusuk. Setiap ikan telah melahap ketidakadilan mayat yang membenci untuk menumbuhkan wajah manusia. Guyuran. Salah satu dari mereka berenang ke darat, lengan pucatnya menjangkau Lu Yun dan yang lainnya dari atas kepalanya. Ketakutan, mereka buru-buru menjauh dari tepi danau. Tuan muda, zombie semakin dekat, meraih King Han. Apa yang harus kita lakukan? Teriak seorang abadi. Dia berada di titik puncaknya. King Han menggertakkan giginya dan menggeram, lempar zombie ke danau. Betul sekali, zombie itu menyeramkan, tetapi mereka tidak sekuat itu. Kami akan melemparkan mereka ke dalam air. Orang abadi yang menderita gangguan mental menyerbu zombie dan melemparkannya ke danau. Namun, dia berteriak begitu dia menyentuhnya. Tubuhnya dengan cepat membusuk dan berasimilasi menjadi zombie, jatuh ke tanah. Hati tenggelam, semua warna telah terkuras dari wajah King Han, dan Lu Yun merasakan perutnya melilit. Siapapun yang menyentuh salah satu zombie akan menjadi salah satu dari mereka. Monster macam apa ini? Izinkan saya, suara dingin datang entah dari mana. Panorama indah perlahan terbentang, memungkinkan keindahan melangkah ke pemandangan. Mengenakan pakaian putih, rambutnya yang panjang membingkai ekspresi dingin di wajahnya. Suara mendesing. Api zamrud berkobar, seketika membuat zombie yang datang menjadi abu. Yuying mendarat di samping Lu Yun dan membungkuk sedikit. Pak. Lu Yun menghela nafas lega. Ternyata api adalah kutukan zombie. Kamu melakukannya dengan baik. Terima kasih atas pujiannya, Tuan. Bibir Yuying melengkung menjadi senyum gembira, mengusir atmosfer berat dari gundukan pemakaman yang mengerikan. Itu Emerald Mist Fire, gumam King Han. Merasakan kekuatan menakutkan dari Emerald Mist Fire, ikan bangkai perlahan-lahan jatuh kembali. Tentakel yang sudah mencapai pantai juga mundur. Meski begitu, ikan-ikan itu tetap mengangkat kepala mereka, mata merah mereka terbuka lebar saat mereka menatap manusia dengan tatapan seram. Sekarang katakan padaku, kemana kita harus pergi? King Han bertanya pada Lu Yun setelah mendapatkan kembali ketenangannya. Jadi kau tidak ingin membunuhku? Lu Yun telah siap untuk membiarkan Li Yachai mengamuk dengan kejam. Pertanyaan King Han muncul secara tiba-tiba. Mengapa saya melakukan itu? Cibir King Han. Kamu sepertinya akrab dengan tempat ini, jadi jadilah anak yang baik dan pimpin. Jika saya mendapatkan harta karun itu, saya bahkan mungkin akan menyelamatkan hidup Anda. Lu Yun menggosok hidungnya dan tidak berkomentar, malah melirik Yue Shen di sampingnya. Gadis itu menunjuk ke tepi danau yang berlawanan, dengan tenang berkata, kamu harus menyeberangi danau jika kamu ingin mencapai jantung makam. Kita harus melewati danau kecil ini untuk mencapai pusat makam ini dan menemukan peti mati terkubur di dalamnya, ulang Lu Yun, sedikit ragu saat dia melihat ikan itu. Kamu, apa yang kamu tunggu? Pergi dan bersihkan makhluk-makhluk ini. Sosok abadi berbaju merah yang berdiri di samping King Han berteriak pada Yuying, matanya menatap iri pada sosoknya. Jika bukan karena kehadiran King Han, dia mungkin telah memberikan kebebasan pada keinginan dasarnya. Apakah kamu bodoh atau apa? Kemarahan Lu Yun berkobar saat dia mendengar pria itu. Sedikit kesal, dia menggeram, setiap ikan setara dengan formasi perangkap tingkat abadi. Pelayan bayangan saya hanya di alam roh. Anda mengirimnya ke kematiannya jika dia menghadapi mereka. Yuying adalah kartu trufnya. Dia tidak akan membiarkannya muncul kecuali sebagai upaya terakhir, tetapi tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi sebelumnya jika dia membiarkan zombie itu terlalu dekat dengannya. Urgensi situasi telah memaksanya untuk memanggilnya untuk membasmi mereka. Yuying adalah makhluk abadi. Dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya, tetapi panorama dan 7 pedangnya membuatnya tetap menjadi pasangan abadi. Meski begitu, Lu Yun lebih suka dia tidak menunjukkan kemampuannya sepenuhnya. Daripada membuang waktu berdebat, pria berpakaian merah itu menggonggong pada makhluk abadi lain di sisinya. Kalau begitu kamu pergi. Rapikan ikan-ikan itu. Dia jelas memiliki status yang lebih tinggi daripada makhluk abadi lainnya, jika dia bisa memerintah mereka tepat di depan King Han. Meskipun wajah utusan itu menunjukkan ketidaksenangannya, dia tidak membantah pria berjubah merah itu. Immortal berpakaian biru ragu-ragu. Ketika seseorang membunuh salah satu zombie aneh itu sebelumnya, mereka sendiri berubah menjadi zombie, siapa yang tahu jika yang disebut ikan bangkai ini tidak sama.
Jangan khawatir, ikan-ikan itu mungkin menakutkan, tetapi mereka bukan zombie. Anda dapat membantai banyak orang dengan cara apapun yang Anda inginkan, Lu Yun menjelaskan ketika dia menyadari keraguan pria itu. Immortal berpakaian biru itu mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam. Pedangnya melesat menjadi sinar yang cemerlang dan terbang ke langit. Begitu berada di atas danau, itu meledak dalam hujan pancaran yang dengan kejam menghantam air. Permukaan danau yang tenang langsung berbusa dengan ombak berdarah saat hujan cahaya pedang yang tak henti-hentinya membuat ikan bekerja dengan cepat. Serangan itu berhenti setelah selusin napas, meninggalkan danau yang sepenuhnya berpigmen dengan rona merah. Ikan bangkai telah dimusnahkan sampai akhir, mayat mereka mengambang di perut. Cepat, ayo pergi, Lu Yun berteriak tiba-tiba. Dibantu oleh Yu Ying, sosoknya dengan cepat terbang melewati danau. Li Yachai selangkah lebih cepat, menggumamkan omong kosong seperti kembalikan hartaku. Atau sejenisnya, dia juga mencapai pantai seberang dalam sekejap mata. Ayo pergi, meski terkejut, King Han bereaksi cukup cepat. Cahaya pedang ungu redup menyelimutinya, membawanya ke sisi lain. Tunggu aku. Setelah mengerahkan seni pedangnya, makhluk abadi berjubah biru itu terbukti terlalu lambat untuk bereaksi. Dia buru-buru mencabut cahaya pedang dan bergegas maju, tapi... Ledakan. Seluruh danau meletus hebat dengan munculnya kepala manusia yang sangat besar. Paling tidak selebar 1 kilometer, itu menyumbat seluruh lebar danau. Lengan tebal menari-nari di atas kepala ikan bangkai besar itu. Tidak lama setelah makhluk abadi berjubah biru mencapai pusat danau, tentakel melilit di sekelilingnya, menyeretnya ke dalam mulut ikan yang menunggu. Jeritannya yang membekukan darah digaungkan oleh suara mengunyah yang mematikan jiwa. Kengerian melanda kelompok yang berkumpul. Desis-desis-desis. Ikan itu mengeluarkan suara mendesis yang menyerupai suara ular. Di atas kepalanya, lengan pucat terentang ke arah tepi sungai. Merusak, teriak makhluk abadi berbaju merah. Sinar merah dari cahaya pedang muncul dari tangannya dan memotong bagian tubuh yang mengerikan. Tuan muda, cepat dan pergi, ikan ini setidaknya berada di alam abadi yang agung. Warna telah terkuras dari wajah abadi berpakaian merah itu. Meskipun dia berhasil menangkis serangan ikan bangkai, dia menderita luka berat dalam prosesnya. Oleh karena itu, dia menginjakkan kaki di pedangnya, siap untuk terbang, tetapi jatuh dengan keras ke tanah hanya beberapa kaki kemudian. Aku tidak bisa terbang, teriaknya. Ngeri. Lingkungan aktivitas ikan bangkai terbatas pada air. Sebaiknya kita menjauh dari danau, kata Lu Yun dengan muram. Ikan bangkai sebelumnya tidak kecil dalam imajinasi, tetapi mereka paling banyak menyaingi ukuran manusia normal. Yang mereka hadapi sekarang adalah seekor leviatan yang mengisi air dengan kepalanya saja. Apakah ada formasi pembatasan ruang di sini? Benar saja, ikan bangkai yang sangat besar itu tenggelam di bawah permukaan ketika mereka meninggalkan pantai, tidak terlihat lagi. Menyelidiki lingkungan mereka saat ini dengan inderanya, ekspresi King Han berubah suram. Baik pembudidaya dan makhluk abadi sama-sama menganggap terbang begitu saja, dan kehilangan penerbangan seperti manusia yang menolak penggunaan kakinya. Formasi pembatasan ruang. Bagus. Besar. Lu Yun bertepuk tangan dan tertawa keras, matanya berbinar gembira. Kami tidak bisa lagi terbang. Anda menyebut itu hebat. King Han merengut kesal. Tentu saja, Lu Yun tersenyum. Baik makam maupun kuburan dibuat untuk melindungi sesuatu. Kehadiran formasi ini menyiratkan bahwa kita mendekati tujuan kita. Maju dong. Semakin apung, dia bersenandung sedikit pelan dan melangkah lebih dalam ke terowongan gelap dengan lompatan yang hidup. Yang lain saling memandang. Kenapa dia tiba-tiba bersemangat seperti itu? Apakah itu murni karena harta karun itu? Apakah tidak ada dari kalian yang memperhatikan? Terowongan yang berpotongan ini terasa agak akrab. King Han memberanikan diri dengan ragu-ragu ketika dia tiba-tiba berhenti dan melihat sekelilingnya. Alih-alih satu terowongan, banyak lorong yang saling bersilangan di dalam makam besar ini, seperti labirin bawah tanah. Lu Yun membeku saat mendengar renungan itu. Kamu juga merasa mereka akrab? Benar, King Han mengangguk. Sebenarnya sangat akrab, tapi saya tidak bisa memberitahu Anda alasannya. Saya belum pernah ke sini sebelumnya. Lu Yun mengangguk. Dia juga berbagi perasaan yang sama. Aku telah mengamati terowongan di sepanjang jalan. Yu Ying menyela, mereka ditata dalam pola yang mirip dengan meridian tubuh manusia. Meridian tubuh manusia. King Han berkedip, lalu kesadaran tiba-tiba muncul. Jadi begitu. Seperti yang kamu katakan, tidak heran. Meridian tubuh manusia. Lu Yun merasakan getaran menjalar di tulang punggungnya. Roda gigi otaknya berputar lamban, dia menatap lekat-lekat lalat mayat di dinding. Mayat lalat, hal-hal yang hanya tumbuh di zombie berusia ribuan tahun. Orang yang membangun tempat ini memiliki keterampilan yang sangat bagus untuk menciptakan pola yang begitu rumit. Seru King Han, mendecakkan lidahnya.
Aku khawatir bukan itu yang terjadi di sini. Lu Yun menelan ludah dengan kasar. Meski begitu, tenggorokannya masih terasa kering. Terowongan ini mungkin bukan buatan manusia, lebih tepatnya, kita berada di dalam mayat raksasa. Lebih tepatnya, di dalam zombie. Bahkan dia menemukan kata-katanya tidak dapat dipercaya. Kamu harus berhenti dengan omong kosong ini, King Han bergidik saat dia buru-buru memprotes. Bagaimana bisa ada orang sebesar ini? Ya, bagaimana bisa ada orang yang begitu besar? Lu Yun bergumam setuju. Dia mendekati dinding lorong, mengencangkan rahangnya saat dia mengeluarkan lalat mayat yang bersinar samar dengan rona kemerahan. Ini benar-benar larva. Bentuk lalat mayat yang belum dewasa mengaburkan ekspresinya. Tidak, belum tentu. Lu Yun mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Lalat mayat ini baru saja menetas, tetapi larva mereka adalah belatung Ghostface. Kurangnya belatung di sini berarti kita tidak berada di dalam zombie. Apa itu belatung Ghostface? King Han bertanya dengan suara gemetar. Nah, ini lalat mayat, kan? Belatung dewasa menjadi lalat, dan belatung Ghostface tumbuh menjadi lalat mayat, Lu Yun menjelaskan, menarik napas dalam-dalam. Apakah ini bagian dalam dari mayat raksasa atau zombie? Kedekatan mereka dengan salah satu kemungkinan bukanlah pertanda baik. Tetap saja, rasa ingin tahunya yang semakin kuat membuatnya terus maju. Ayo lanjutkan. Saya ingin melihat apa lagi yang ada di sini. Sebagai perampok makam, keinginan alami untuk menggali rahasia menggelitiknya. Berhenti mengarang kebohongan yang keterlaluan ini. Teriak si abadi berbaju merah. Aku akan membunuhmu di sini dan sekarang. Li Xing. King Han memanggil tiba-tiba. Abadi berpakaian merah itu menggigil hebat. Tolong maafkan saya, Tuan. Ekspresinya penuh hormat, tetapi ada racun tersembunyi di balik matanya. Terus berlanjut. King Han menuntut dengan dingin. Jumlah waktu yang tidak ditentukan kemudian, rombongan berhenti sekali lagi. Apa itu? Murid utusan itu sedikit berkontraksi dan dia melirik Lu Yun untuk meminta bimbingan. Tata letak 9 sektor. Lu Yun terdengar tegang. Saya melihat 8 trigram tersembunyi di dalamnya. Jalan setapak yang lebarnya 9 meter menjadi sempit di depan. 9 peti mati hitam legam menghalangi jalan mereka ke depan, masing-masing setinggi sekitar 1 orang. Yang lain tidak menemukan signifikansi dalam pengaturan peti mati yang kacau. Tentu, itu menyeramkan dan menakutkan, tetapi tidak ada yang sangat penting bagi mereka. Namun, Lu Yun memiliki pendapat yang sangat berbeda. Peti mati membentuk tata letak yang menakutkan berdasarkan 9 sektor. Tata letak 8 trigram di bawahnya menyatu dengan yang di atas untuk membentuk formasi pembunuhan yang sangat aneh. Kecerobohan apapun akan menghancurkan kelompok di luar penebusan. Lu Yun berlutut dan menggambar bumi dengan jarinya, membuat perhitungan kasar untuk mengetahui perubahan formasi. Apa yang sedang kamu mainkan sekarang? Li Xing mencibir saat melihat perilaku aneh gubernur muda itu. Diam? Jika kamu tidak ingin mati, balas Lu Yun tanpa mengangkat kepalanya. Grand Steward Li, kamu seharusnya tidak marah dengan semut seperti dia. Dia hanya mencoba untuk pamer di hadapan Tuan Muda Ketujuh dengan mengarang semua cerita tinggi ini. Pertama mayat raksasa atau zombie, sekarang ini membusuk tentang sektor dan trigram. Saya tidak berpikir peti mati ini sama sekali tidak berarti apa-apa. Salah satu dari 2 pelayan abadi yang tersisa mencibir. Jika itu yang kamu pikirkan berdiri, Lu Yun membersihkan dirinya, apakah kamu cukup berani untuk melewatinya? Mengapa tidak? Yang abadi berwarna sedikit, lalu mencibir mengejek. Ada monster besar di danau yang memakan makhluk abadi berjubah biru, tapi tidak ada apapun di sini yang bisa menyembunyikan sesuatu yang begitu berbahaya dari jarak jauh. Bahkan jika zombie aneh itu bersembunyi di peti mati, apa yang bisa dilakukan beberapa zombie padanya? Sedikit api akan membakar mereka sampai garing. Faktanya, sangat mungkin peti mati itu menampung lebih banyak zombie menyeramkan dari sebelumnya, tidak lebih. Menyihir segenggam api, makhluk abadi yang pemberani melangkah ke dalam formasi peti mati. Apa ini? Jeritan yang menakutkan terdengar, lalu terputus sebelum waktunya. Keheningan mutlak memerintah sesudahnya. Mereka yang tetap di luar tidak tahu apa yang terjadi. Untuk apa itu semua? Merinding muncul di sekujur tubuh Li Xing. Dia memiliki tingkat kultivasi terkuat di sini, sebagai puncak abadi sejati yang sangat dekat dengan Empyrean. Namun demikian, dia tidak mengambil apapun tentang apa yang terjadi di antara peti mati. Aku tidak bisa menghentikan seseorang untuk melompat dari tebing, kan? Giliran Lu Yun yang terkekeh. Apakah kamu tidak melihat formasi menakutkan yang diwakili oleh peti mati ini? Pembentukan. Formasi apa? Li Xing mencibir. Saya sendiri mungkin bukan master formasi, tetapi saya memiliki akal sehat untuk mengetahui bahwa sesuatu yang sederhana ini tidak mungkin menjadi formasi. Beberapa peti mati berserakan di tanah. Sungguh lelucon. Di dunia abadi,
Formasi pada umumnya adalah urusan yang rumit. Apa yang ada di hadapannya sama sekali tidak mendekati apa yang dia harapkan dari sebuah formasi. Dao berasal dari hal yang paling sederhana, balas Lu Yun. Formasi pertama datang dari susunan batu alam yang luar biasa yang mewujudkan hukum dasar dunia. Dia telah membaca tentang hal-hal ini dalam teks sektenya. Tentu saja, kata-kata tersebut menggambarkan tata letak Feng Shui daripada formasi, tetapi prinsipnya sama. Dao, sederhana. King Han merasakan dinding tak terlihat di depannya hancur dengan ledakan. Dao itu sederhana. Kegembiraannya tumbuh saat dia merenungkan hal ini. Jika menurutmu formasi ini sangat sederhana, mengapa kamu tidak mencobanya? Lu Yun tidak memperhatikan reaksi King Han saat dia fokus pada Li Xing dengan setengah tersenyum. Yang abadi memerah, tidak bisa merespon. Aneh, aku tidak melakukan apapun untuk menyinggung pria itu. Mengapa dia menyebabkan masalah bagi saya di setiap kesempatan? Lu Yun sedikit mengernyit. Dia melirik kembali ke King Han, gelombang kegembiraan di wajah yang terakhir sudah surut. King Han ingin membunuhku agar dia bisa menempatkan anak buahnya sendiri dalam jabatan gubernur senja. Lalu mengapa dia ragu-ragu sekarang? Li Xing ini tampaknya menjadi wakilnya, tetapi tidak sepenuhnya dengan izinnya. Gubernur muda tidak bisa membuat kepala atau ekor situasi. Jika kamu tidak cukup berani, tutup mulutmu. Dia berubah serius, memutar kata-katanya perlahan. Ikuti aku dengan hati-hati. Jangan menyimpang satu langkah pun. Mengatakan ini, dia melangkah di antara dua peti mati dan masuk ke formasi. King Han, Yu Ying, si gemuk di bawah kendali Yue Shen, dan dua makhluk abadi lainnya berjingkat di belakangnya dengan hati-hati. Saat mereka memasuki tata letak, suhu di sekitar mereka tiba-tiba turun ke frigiditas yang menusuk tulang. Sebuah getaran naluriah menyebar ke seluruh kerumunan. Lu Yun berjalan di antara peti mati, mengikuti jalan menuju keselamatan yang telah dia hitung sebelum masuk. Kamu hanya selangkah dari keselamatan sekarang. Kenapa kamu berbalik? Li Xing tiba-tiba menyela. Kamu bisa pergi ke sana jika kamu mau. Lu Yun melanjutkan jalannya sendiri. Li Xing dengan marah menggertakkan giginya, tapi dia tidak berani tidak setuju. Setelah kita keluar, aku akan membantaimu bahkan jika King Han bersikeras melindungimu. Pikirannya menjadi ganas. Jauh di lubuk hatinya, dia sama sekali tidak menghormati tuan mudanya. Aha, salah satu abadi lainnya berteriak dengan kegembiraan yang tak terduga. Apa itu? Semua orang berhenti untuk melihatnya. Peti mati ini terbuat dari kayu jade soul. Bahan yang melebihi kualitas kelas 9. Kegembiraan terlihat jelas di wajah abadi. Dia mengulurkan tangan untuk membelai peti mati di depannya. Jangan sentuh itu. Kebodohan belaka dari gerakan itu secara naluriah menimbulkan teguran keras dari Lu Yun. Berderak. Sebelum dia selesai berbicara, tutup peti mati itu terbuka atas kemauannya sendiri. Sebuah tangan berdarah, tanpa kulit terulur darinya dan menggenggam leher abadi, lalu menariknya ke dalam. Apa-apaan ini? Tuan muda, tolong selamatkan aku. Yang abadi memekik jeritan yang membuat heboh yang ditenggelamkan oleh serangkaian suara mengunyah yang keras. Mayat darah. Lu Yun melengking dengan alarm. Kita harus pergi dari sini, cepat. Jangan lihat peti mati itu. Dia berbalik dan melesat setelah pekikan itu. Yang lain bergidik dan mengikuti di belakangnya sedekat mungkin. Hantu, Mama, jangan biarkan dia menangkapku. Tidak ada yang tahu apa yang ditunjukkan Yue Shen kepada Li Yachai yang buta, tetapi pria gemuk itu sama ketakutannya dengan yang lain. Sebuah kepala mengerikan muncul dari peti mati yang telah dibuka beberapa saat sebelumnya. Matanya yang merah dan tidak terbuka tertuju pada punggung makhluk hidup. Hehehehe, tawa yang membuat daging seseorang merinding bergema melalui labirin peti mati. Jangan melihatnya. Merasakan potensi kebodohan, Lu Yun buru-buru meneriakkan peringatan. Sebagai tanggapan, Li Xing dengan takut menyentakkan kepalanya yang setengah menoleh ke belakang. Mereka akhirnya melepaskan diri dari formasi beberapa saat kemudian Lu Yun segera merosot ke tanah, terengah-engah karena kelelahan. Mayat darah sungguhan. Orang-orang benar-benar mengangkat hal-hal ini. Dia melihat kembali ke peti mati dengan ketakutan yang tersisa. Mayat darah adalah rahasia terlarang yang tidak tercatat dalam teks apapun. Mereka hanya ada sebagai legenda di antara perampok makam. Menghadapi seseorang seperti sikat dengan kematian. Bahkan buku-buku masternya tidak memuat apa-apa tentang mereka. Tidak ada yang tahu kapan cerita tentang mereka pertama kali dimulai, tetapi semua perampok makam sadar akan bahaya mereka. Meninggalkan, Yue Shen di dekatnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan peringatan, menghilangkan bayangan samar berdarah yang bersembunyi di bidang pandang mereka. Apa itu tadi? Masih tertekan, Lu Yun melihat ke teman spektralnya. Mayat darah itu mengikuti kita karena Li Xing baru saja berbalik. Untungnya, itu jauh lebih lemah ketika dipisahkan dari peti mati itu, jadi saya bisa menghadapinya.
Yue Shen menarik napas lega. Itu bagus. Lu Yun melakukan hal yang sama. Jika seseorang melihat mayat darah dengan baik, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan mereka bahkan di dunia ini, di mana makhluk abadi berlimpah. Dengan siapa Anda berbicara? Wajah King Han tidak berdarah seperti yang lainnya. Ingatan tentang makhluk abadi yang menjadi makanan mayat masih segar di benaknya, begitu pula aroma darah yang kental. Bahwa Lu Yun berbicara dengan udara tipis hanya membuatnya semakin takut. Aku sedang berbicara dengan hantu, Lu Yun menghela napas. Kamu adalah ahli alam roh, Tuan King Han. Kamu tidak takut dengan itu, kan? Bibir King Han membiru, tapi dia menggelengkan kepalanya. Kamu Lising baru saja akan membunuh Lu Yun, tetapi apa yang dia dengar barusan membuatnya membeku. Aku bisa mengalahkan hantu, mengintimidasi mereka agar mereka tidak mendekat, atau bahkan menaklukkan mereka, tapi mayat darah mengikuti kita barusan. Wajah Lu Yun berkedip-kedip dengan ketidakpastian. Tidak ada yang bisa sepenuhnya menjelaskan apa itu Blood Course. Dia mengira itu adalah sejenis zombie, itulah sebabnya kemampuannya untuk mengambil bentuk gas benar-benar mengejutkannya. Bahkan, dia merasa itu agak membingungkan. Untungnya, Yue Shen berhasil mengusir makhluk yang sangat lemah itu. Begitu berada di luar tempat tinggalnya, ia hanya menguasai sebagian kecil dari kekuatannya yang sebenarnya. Apakah kita akan masuk lebih jauh atau apa? Lu Yun bertanya pada King Han, yang matanya bersinar dengan resolusi. Ya, kita masuk. Ada sesuatu di dalam Myriad Formation Summit, dan itu akan menjadi milikku. 1. Ingat 10 angka filosofi Taiji dari beberapa bab sebelumnya. Apa itu? Lu Yun bertanya tanpa berpikir. Bukan urusanmu. Jaga hidungmu di tempatnya, Li Xing membentak. Gubernur Senja mengangkat bahu acuh tak acuh. Sambil menghela nafas, King Han samar-samar menjelaskan, ini sangat penting bagiku. Aku harus menemukannya. Orb formasi, Lu Yun bertanya dengan alis berkerut. Untuk itulah dia ada di sini. Tidak, King Han menggelengkan kepalanya. Orb formasi memang menggoda, tapi harta karun bawaan seperti itu bukan untuk seorang kultivator seperti saya. Hanya dao abadi yang telah memetik buah dao yang memiliki hak untuk memiliki harta surgawi seperti itu. Baik-baik saja maka, Lu Yun mengangguk. Segalanya akan menjadi lebih berbahaya saat kita melangkah lebih jauh, jadi kalian semua harus mendengarkanku. Sebaliknya, dia melirik formasi peti mati di belakang mereka. Dua makhluk abadi telah membayar harga untuk mengabaikannya hidup mereka. Li Xing bergidik, akhirnya menyadari betapa pentingnya Lu Yun. Formasi sederhana itu bisa mengklaim bahkan abadi emas, karena apa yang disebut Gubernur Senja sebagai bangkai darah jauh lebih kuat. Waktunya tidak tepat untuk membunuh Lu Yun. Belum lagi, sih. Saat mereka meninggalkan formasi di belakang mereka, terowongan menyempit sampai hanya satu orang yang bisa lewat pada satu waktu. Berhenti. Lu Yun tiba-tiba berhenti, keringat dingin keluar di dahinya. Berputar. Apa itu? Tanya King Han. Benda itu kembali. Aku mengendurkan penjagaanku sesaat dan hampir jatuh ke dalam perangkapnya, ejeknya. Berbalik. Ai, desahan samar terdengar di udara. Jalan di bawah kaki Lu Yun tiba-tiba berubah, dan lubang tak berdasar lainnya mengangkat rahang jeleknya ke arah mereka. Sebuah jalan buntu. Sebuah ilusi. King Han menatap kosong ke lubang tanpa dasar dengan wajah pucat. Ingat istana yang kita lihat ketika kita masuk. Itu adalah ilusi yang diciptakan oleh sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Lu Yun menyipitkan matanya. Hentikan. Tunjukkan dirimu. Sudah hilang, tuanku, kata Yue Shen lemah. Sambil merengut, Lu Yun berbalik dan menelusuri kembali langkah mereka, membawa kelompok itu ke persimpangan tiga arah. Hanya ada satu jalan ketika mereka datang. Jelas, dua jalur lainnya telah disembunyikan oleh apapun yang menciptakan ilusi. Cara ini, Lu Yun, menunjuk ke jalan di sebelah kanan. Apakah itu ilusi lain? Li Xing bertanya dengan ragu. Anda dipersilakan untuk pergi ke arah lain, dengus Lu Yun. Yang abadi menelan kata-katanya dengan cemberut. Dia bisa menghancurkan Lu Yun semudah semut, tapi dia membutuhkan bimbingan gubernur di sini. Terowongan ini tidak menyempit seperti sebelumnya. Lalat mayat menutupi kedua dinding, membuat terowongan itu bercahaya merah redup. Jumlah lalat semakin berkurang seiring berjalannya waktu, meredupkan cahaya sekitar juga. Namun, cahaya datang dari depan mereka. Semua orang berhenti. Ini adalah, mereka ternganga melihat dunia di depan mereka, napas mereka dangkal dan cepat. Ini kota Truewater, Li Xing berseru kaget. Kota kuno yang dihancurkan oleh Myriad Formation Summit 5000 tahun yang lalu. Mata Yu Ying berkilat aneh. Dia pernah mengunjungi gunung untuk mencari reruntuhan Truewater, tetapi akhirnya secara keliru mendaki gunung setelah disorientasi oleh formasi. Perjalanan itu terbukti gagal, tetapi siapa yang mengira bahwa kota kuno itu benar-benar terkubur di bawah tanah.
Terowongan itu berakhir di tebing yang menghadap ke kota kuno di bawahnya. Itu hancur, hanya puing-puing dinding yang rusak dan atap yang hancur, puing-puing pemandangan yang membusuk dan sunyi. Wow, harta karun. Begitu banyak harta karun. Milikku, semua milikku. Teriakan Li Yachai sudah cukup untuk mengejutkan bumi. Seperti bakso raksasa, dia terpental dari tebing dan mendarat di kota kuno. Itu adalah perbuatan Yue Shen. Dia tahu apa yang diinginkan Lu Yun tanpa dia perlu mengatakan apapun. Si gemuk akan menjadi pengintai mereka, menyelidiki apakah ada bahaya yang menunggu mereka di kota. 5.000 tahun yang lalu, kota Truwater kuno adalah kota abadi. Tuan kota sendiri adalah Dewa Emas. Li Xing menyaksikan Li Yachai terbang ke bawah dan bergumam, bahkan penguasa kota pun tidak bisa melarikan diri ketika gunung itu jatuh. Mungkin akan ada harta karun emas abadi di sini. Abadi emas dan di atas dianggap bangsawan elit di antara abadi. King Han berasal dari kelahiran yang terhormat, dan klan King tidak kekurangan dewa emas. Namun, dia hanya seorang kultivator, jadi dia tidak punya hak untuk memerintah makhluk abadi. Bahkan untuk Li Xing, dewa emas adalah sosok yang tak tersentuh yang hanya bisa dia kagumi dari kejauhan. Seharusnya aman. Ayo turun juga. Lu Yun menghela nafas lega ketika dia melihat Li Yachai tertawa terbahak-bahak di atas batu-batu besar di tangannya. Yue Shen terlalu pandai bermain trik. Gubernur Senja mendengus kesal saat melihat Li Yachai membuang barang-barang berharganya dari gudang dan menggantinya dengan tengkorak dan batu. Dilihat dari reaksi menghibur Yue Shen, dia bersenang-senang. Lu Yun tidak akan campur tangan. Dia dan Li Yachai bukanlah sekutu. Saat gunung itu mendarat adalah saat semua penduduk kota mati. Lu Yun dan yang lainnya berjalan menuju kota. Mereka mencatat jejak berbentuk manusia di tanah. King Han berjongkok dan mempertimbangkan tanda dengan hati-hati, ekspresinya gelap. Tidakkah menurut kalian ada yang salah di sini? Apa yang memancarkan cahaya? Lu Yun melihat ke dalam hamparan kegelapan. Tidak ada sumber cahaya atau bahkan lalat mayat. Meski begitu, mereka dapat melihat segala sesuatu di kota dengan sangat jelas. Ini bukan ilusi, tambahnya. Itu nyata. Pak, Yuying menoleh ke Lu Yun dengan sedikit perubahan ekspresinya. Apakah kamu memperhatikan? Lokasi dan tata letak kota tampak seperti. Bingung? Lu Yun sedikit mengernyit. King Han dan Li Xing mengalihkan perhatian mereka ke Yuying. Sebuah lubang pemakaman perifer. Lu Yun perlahan membalik kata-kata di mulutnya. Orang yang terkubur di gundukan itu pastilah seseorang yang cukup penting bagi seluruh kota untuk digunakan sebagai barang pemakaman mereka. Lubang pemakaman tepi sering terlihat di makam kaisar. Di masa lalu, kematian seorang kaisar menandakan pengorbanan pengikut yang sesuai di kamar atau lubang pemakaman yang ditentukan. Selir dan budaknya akan dikubur hidup-hidup, sebagai sahabat di akhirat. Seharusnya tidak ada lubang seperti itu di gundukan kuburan, namun inilah dia. Lokasi dan tata letak lingkungan mereka memperjelas peran apa yang dimainkannya. Gunung itu telah menghancurkan kota Truwater, menawarkannya sebagai penghormatan kepada orang mati. Semua penghuninya adalah barang kuburan. Tidak sesederhana itu. King Han berdiri dan melihat sekeliling dengan ragu. 5.000 tahun yang lalu, penduduk kota semuanya abadi. Keabadian dilindungi oleh ki mereka. Bahkan setelah dihancurkan oleh gunung, harus ada kerangka atau sesuatu yang tersisa. Tapi lihat, mengapa hanya ada jejak dan tidak ada mayat? Bahkan tidak ada pecahan senjata mereka. Dengan perhatiannya yang tajam terhadap detail, utusan kekaisaran melakukan pengamatan ini saat dia mendarat. Pengorbanan ritual. King Han menjawab sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa. Seseorang mengorbankan nilai kota abadi dan harta mereka. Ini, Lu Yun tidak tahu harus berkata apa. Itu cukup tidak bermoral untuk mengubur orang yang hidup sebagai teman, tetapi untuk membantai penduduk Truwater seperti hewan kurban juga. Tiba-tiba, ekspresi King Han berubah. Pedang ungu yang tidak jelas muncul di tangannya dan dia menebaskannya ke leher Lu Yun. 1. Bawaan berarti lahir secara alami, bawaan. 2. Sekedar mengingatkan bahwa ini adalah keabadian tingkat keempat. Pedang King Han terlalu cepat. Baik Yuying maupun Yue Shen tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia ingin membunuhku. Adalah satu-satunya hal yang bisa dipikirkan Lu Yun saat cahaya ungu menyelimutinya. Dalam menghadapi bahaya, strateginya adalah mundur ke gerbang abis. Tetapi ketika dihadapkan dengan cahaya pedang King Han yang mengintimidasi, pikirannya bergerak lamban, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Gedebuk. Ada benturan tumpul di dekat telinga Lu Yun, diikuti oleh suara basah yang aneh. Cairan lengket dan dingin memercik wajahnya saat tangisan tersiksa menyerang gendang telinganya. Terkejut, dia berbalik untuk menemukan seorang wanita tergeletak di tanah, merintih kesakitan. Yah, setidaknya sesuatu yang menyerupai seorang wanita. Kulit dan dagingnya seperti jeli dan menempel pada tulang yang terbuka, seolah-olah mereka telah terendam air selama beberapa waktu.
Rambutnya yang acak-acakan saling menempel seperti rumput laut tua dan matanya yang pucat tanpa pupil menatap lurus ke arah King Han. Serangan utusan itu telah mengekspos otaknya yang menghitam. Apa-apaan itu? King Han hampir muntah ketika dia melihat benda itu dengan baik. Ini terlalu menjijikkan. Itu tampak seperti tubuh yang telah tenggelam selama bertahun-tahun, tetapi masih hidup. Lu Yun tersandung beberapa langkah mundur. Seorang wanita undead, gumamnya. Kenapa ada mayat hidup di sini? Tas mayat hidup adalah roh air, atau lebih tepatnya zombie bawah air. Namun, mereka jauh lebih menakutkan daripada zombie biasa. Bahkan zombie berusia 1000 tahun memiliki kelemahannya, tetapi sejauh ini, tidak ada yang tahu bagaimana menghadapi mayat hidup. Bahkan kuku keledai hitam pun tidak berfungsi. Contohnya, tas mayat hidup ini masih hidup bahkan setelah King Han memenggal setengah kepalanya. Tubuhnya terpelintir dan berkerut saat berjuang untuk bangun. Tas mayat hidup kebanyakan tinggal di air, tapi Lu Yun tidak menemukan tanda-tanda sungai atau danau di sini. Lari. Dia membentak dan berlari ketika dia melihat King Han mempersiapkan serangan lain. Bergegas jalan mereka dari jauh adalah ratusan tas mayat hidup yang merangkak keluar dari siapa tahu di mana. Kulitnya merangkak, King Han bergegas mengejar Lu Yun. "USN," raung Lu Yun. "Baiklah, siapa di antara kalian yang berotak tanah liat yang ingin mencuri hartaku?" Li Yachai menjatuhkan batu yang dia pegang dan menembaknya, keluar dari lamunannya. Sebuah segel persegi besar ada di tangannya. Berdengung. Ledakan cahaya keemasan melihat segel itu tumbuh beberapa kali lebih besar dengan kecepatan tinggi, lalu dengan kejam menabrak tas seperti gunung kecil. Gemuruh. Bumi sedikit bergetar karena kekuatan segel yang menghancurkan tas undead. Segel pegunungan dan sungai, harta karun kelas 8. Keserakahan melintas di mata Li Xing ketika dia berbalik dan menatap pembebasan mereka. Tapi ini bukan waktu atau tempat untuk merampas harta karun. Dia terus berlari. Meskipun dihancurkan oleh segel, tubuh mayat hidup terus berkedut dan mengejang, perlahan pulih. Sepengetahuan Lu Yun, tidak ada yang pernah menemukan kelemahan mereka. Melarikan diri adalah satu-satunya cara untuk selamat dari pertemuan. Gia, ga. Monster mengeluarkan suara aneh yang mengejutkan hantu USN di punggung Li Yachai dan membubarkannya. Suci. Dengan akal sehatnya pulih, Li Yachai akhirnya melihat apa yang sebenarnya terjadi di depannya. Dorongan pertamanya adalah untuk menyingkirkan segel dan melarikan diri. Lebih banyak mayat hidup membanjiri, memenuhi udara dengan aroma aneh. "Tahan napasmu dan jangan menghirup aromanya," teriak Lu Yun. "Itu beracun." Api hitam menyala di dalam dirinya, menghancurkan racun yang masuk ke dalam tubuhnya. King Han dan Li Xing juga membersihkan diri mereka dari racun dengan teknik mereka sendiri. Aroma beracun yang berasal dari tas mayat hidup sangat tidak wajar. Paparan yang berkepanjangan akan mengubah seseorang menjadi orang lain dari jenisnya. Grandmaster kelima dari Sekte Lu Yun pernah bertemu dengan mayat hidup di kuburan bawah air. Tidak lama setelah pelariannya yang dekat, dia sendiri telah berubah menjadi salah satu monster juga. Pada akhirnya, sekelompok elit bersatu dan menyegelnya. Pertempuran telah sangat melemahkan Sekte, dan butuh bertahun-tahun bagi mereka untuk pulih. Meskipun Lu Yun sekarang adalah seorang kultivator, dia masih tidak tahu bagaimana menghadapi monster-monster ini. "Di sana," teriak Yu Ying, menunjuk gedung tinggi di pusat kota. Mereka sepertinya menghindari tempat itu. Lu Yun bersemangat. "Ayo pergi." Tas undead sangat cepat. Mereka mengejar manusia dalam sekejap, tetapi secara bertahap kehilangan kecepatan semakin dekat kelompok itu ke gedung tinggi. Sesuatu tentang itu mengintimidasi mereka. Begitu mereka sampai di gedung itu, Li Yachai jatuh ke tanah, dadanya naik turun seperti embusan napas berat. "Tempat apa ini? Apa yang kalian semua di sini? Di mana harta saya?" Dia melihat sekeliling, bingung. Matanya menyala di detik berikutnya. "Oh, ini milikku yang berharga." Senyum puas tersungging di bibirnya. Hantu kaget USN kembali mendistorsi persepsi Li Yachai. Itu benar-benar hantu abadi yang mistis. King Han bergidik keras saat dia mengamati perilaku Li Yachai. Catatan berbicara tentang hantu abadi yang hampir tidak mungkin dihilangkan begitu seseorang dihantui olehnya. "Terima kasih." Lu Yun melirik King Han. Jika bukan karena pemuda itu, Lu Yun pasti sudah menjadi santapan lezat untuk tas undead. Tentu, dia memiliki Tome of Life and Death, tapi itu tidak membuatnya tak terkalahkan. Gigitan dari monster itu pasti akan membunuhnya. Jika dia mati, Yu Ying, Gelong, dan 3 neraka yang tersisa di dalam gerbang abis juga tidak akan ada lagi. King Han mendengus menanggapi ucapan terima kasih Lu Yun. Lu Yun menggosok hidungnya dengan canggung. "Tempat apa ini?" Li Xing bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mempertimbangkan gedung tinggi itu. Bagaimana dia bisa mengusir monster yang mengerikan dan tidak bisa mati ini?
Tas terus bergerak bahkan ketika kehilangan setengah dari kepala mereka, atau setelah dihaluskan menjadi pasta daging. Itu membuat mereka makhluk abadi di matanya. Itu adalah altar. Lu Yun mendongak. Bangunan itu tingginya sekitar selusin meter dan benar-benar hitam. Ada simbol dan pola aneh di seluruh arsitektur. Para tas undead menjaga jarak sekitar 30 yard dari altar, tatapan ketakutan yang dalam di mata pucat mereka yang mengerikan. Jiwa-jiwa yang hidup di dalam Truewater dikubur hidup-hidup, lalu dikorbankan. Ini pasti altar pengorbanan bagi jiwa-jiwa yang hidup itu. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan bergumam, saya tidak melihat altar ini ketika kami berada di atas tebing. Apa yang kamu sarankan? King Han menuntut dengan muram. Altar pasti merasakan kedatangan kita atau lebih tepatnya, merasakan jiwa-jiwa yang hidup mendekat, Lu Yun menjawab dengan suara tegang. Itulah mengapa itu muncul kembali. Ia ingin mengorbankan kita juga. Apakah maksudmu altar itu hidup? King Han bertanya dengan terkejut. Saya rasa tidak. Pasti ada sesuatu yang lain di sini. Misalnya, apapun yang telah menciptakan ilusi. Kita akan tahu begitu kita sampai di sana. 35. Tangga besar mengarah ke altar persegi yang megah, yang dibingkai oleh kumpulan teras yang tinggi. Begitu kelompok itu menginjakkan kaki di tangga, mereka merasa telah pergi dari dunia ini dan memasuki dunia yang berbeda. Itu, wajah King Han memerah saat dia mencapai puncak, relik di tengah membuatnya gemetar. Sebuah gulungan lukisan memancarkan aura biru samar saat melayang diam-diam di atas tanah. Ini adalah tujuan dari perjalanannya. Potret kekosongan. Yu Ying juga terpengaruh oleh pemandangan itu. Tujuan akhir dari penjelajahannya lebih dari 1000 tahun yang lalu adalah untuk menemukan artefak ini, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Betapa penasarannya dia sekarang muncul di atas altar aneh ini hampir seperti menekan altar di bawahnya. Sama seperti panorama kejelasannya sendiri, potret kekosongan adalah harta abadi yang melampaui peringkat ke-9. Suram. Sebuah bayangan merah kabur melewati. Pada saat berikutnya, lukisan itu memiliki pemilik baru. Li Xing. King Han berwarna ketika dia melihat siapa itu. Hehehe, apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai pelayanmu, dasar sampah? Rasa hormat di wajah Li Xing telah benar-benar menguap, digantikan oleh kebejatan yang kejam. Saya adalah pelayan utama lingkaran dalam klan King, setiap bagian sama dengan salah satu tetua lingkaran luar. Kamu hanya salah satu pion yang dibuang klan, beraninya kamu menyuruhku ke sana kemari. Sekarang setelah dia mendapatkan potret, dia tidak punya alasan untuk mempertahankan front. Kamu, King Han goyah dan hampir jatuh. Kau seorang pelayan, apakah Anda berniat untuk memberontak melawan tuan Anda? Pemberontak, Li Xing tertawa terbahak-bahak. Selama kalian semua mati di sini, siapa yang akan tahu apa yang telah kulakukan? Kabut biru keluar dari tubuhnya. Dia telah menuangkan energinya ke dalam potret, dan sedikit terkecil dari kekuatan tersalurkan harta itu bisa menghancurkan abadi, untuk tidak mengatakan pembudidaya. Apalagi, kekuatan misterius sepertinya membimbingnya dalam menyempurnakan lukisan itu. Hentikan dia, King Han menjerit. Yue Shen, Lu Yun tahu bahwa jika Li Xing berhasil, dia akan menjadi orang pertama yang mati. Anak mencuri hartaku dari bawah hidungku. Saya tidak berpikir begitu. Di bawah kendali Yue Shen, Li Yachai sekali lagi mengeluarkan Seal of Mountains and Rivers-nya, membantingnya ke arah Li Xing. Bertemu dengan baik, api kemerahan menyala di mata Li Xing dan dia tiba-tiba mengeluarkan koin tembaga di antara jari-jarinya. Segel itu milikku. Aku memerintahkanmu untuk jatuh. Dentang. Koin seukuran telapak tangan melayang di udara, cahaya mengikuti di belakangnya seperti dua sayap tipis. Itu mulai memancarkan cahaya keemasan. Bang! Kekuatan menghilang dari segel Li Yachai. Itu jatuh ke tanah, menolak untuk mengalah lagi tidak peduli berapa banyak pemiliknya mencoba memanipulasinya. Setelah segelku juga, kan? Datang padaku, dasar pria yang menyedihkan. Melihat segelnya dihancurkan oleh koin aneh itu benar-benar membuat Li Yachai gusar. Bentuknya yang bergoyang-goyang menyerang Li Xing. Koin harta karun. Itu milik King Hongchen. Mengapa kamu memilikinya? King Han menuntut dengan keras karena terkejut. Koin itu adalah benda yang bisa menjatuhkan harta apapun, tetapi Li Xing yang hiruk pikuk tuli terhadap pertanyaan ini. Dia hanya memperhatikan Li Yachai. Kesal, serunya. Sebuah cahaya biru menyesakkan berkobar dari lukisan dan mendorong lemak ke samping. Darah menetes dari mulut Li Yachai. Dia membuat umpan lagi ke Li Xing dengan tatapan kesal. Sayangnya, keabadian sejati yang seharusnya bisa dia kalahkan dengan mudah didukung melampaui keyakinan oleh potret kekosongan. Dia dikendalikan oleh gulungan itu. Aku tidak bisa menyentuhnya. Yue Shen ingin membantu, tetapi cahaya potret itu menolaknya. Bahkan, dia hampir dipaksa untuk terlihat. Kedelapan hantunya naik dalam asap setelah terpapar cahaya yang menakutkan.
Yu Ying berdiri di samping Lu Yun, dengan kuat melindunginya dengan tubuhnya. Semua lukisan yang kuat memiliki jiwanya sendiri, katanya pelan. Ketika saya pertama kali memenangkan Panorama of Clarity, saya juga hampir jatuh di bawah pengaruhnya. Pikiran Li Xing tidak ada lagi. Jiwa dan kesadarannya telah hancur, dan jiwa lukisan itu sekarang bertanggung jawab atas tubuhnya. Hahaha, raung Li Xing. Dia bergegas ke Lu Yun dengan kabur. Mati. Teriakan itu menggemakan sentimen yang menentukan di matanya. Dia sangat ingin membunuh Gubernur Senja. Kenapa dia sangat ingin membunuhku? Lu Yun kedinginan sampai ke tulang. Dia tidak takut mati, tetapi kebencian yang dia rasakan dari pelayan King ini sangat mendalam. Karena Li Xing tidak ada lagi, dorongan membunuh ini hanya bisa menjadi obsesi yang tersisa. Semangat lukisan itu secara alami akan tertarik untuk mencapai hal-hal seperti itu untuk tuan rumahnya. Pergi. Yu Ying mengangkat tangan, memanggil 7 pedangnya. Mereka meluncur ke arah Li Xing dalam rantai yang tak terputus. Keluar dari jalanku, teriak pria yang tidak lebih dari insting. Dia membanting lengan bajunya ke pedang, menyebarkannya ke tanah. Serangan Yu Ying hanya mendorongnya mundur beberapa langkah. Darah menggenang di mulut Yu Ying. Namun demikian, utusan berwajah pucat itu berdiri dengan tegas di depan tuannya. Mati mati mati. Retakan muncul di seluruh tubuh Li Xing. Jubahnya basah kuyup dengan darah segar, tetapi api biru langit di matanya mendorongnya. Kekuatan menggenang di dalam dirinya, mendorongnya dari puncak keabadian sejati ke alam keabadian Empyrean. Getaran panjang dari Yu Ying menandakan gulungannya terbentang di udara. Dia akhirnya melepaskan kartu truf terkuatnya Panorama Kejelasan. Emerald Mistfire-nya yang menyala-nyala mewarnai seluruh altar menjadi hijau menghijau. Pano, Rama, Li Xing menggeram seperti binatang buas. Det mati. Dia menyulap api biru mistis yang menangkis rekan hijaunya. Lucent Void Fire. King Han benar-benar terpaku pada api di antara jari-jari Li Xing. Dia memanggil namanya dengan gigi terkatup rapat. Ada 3 api legendaris di dunia abadi Emerald Mistfire, Lucent Void Fire, dan Daefik Sky Fire. Masing-masing disegel dalam gulungan lukisan yang melampaui peringkat ke-9. Kabut Zamrud telah disegel dalam Panorama Kejelasan, dan kapal Lucent Void Fire adalah potret kekosongan di depan mereka. Ketiga api itu sebagian besar sama, tetapi orang yang menggunakan Void Fire adalah jiwa lukisan itu. Salurannya, Li Xing, baru saja mencapai alam abadi Empyrean. Setelah kelahiran kembali, Yu Ying hanya berada di alam roh, dan karenanya sangat dirugikan. Kemarahan ledakan Void Fire menghilangkan Mistfire, membuat Yu Ying dan panoramanya terbang. Mati. Li Xing tertawa terbahak-bahak. Membunuh Lu Yun akan menyelesaikan obsesi pelayan King, memungkinkan jiwa lukisan benar-benar menjadi makhluk hidup. Lu Yun menggertakkan giginya. 9 bayangan samar dan drakonik muncul di sekelilingnya. Sayangnya, seni itu sangat tipis seperti kertas di bawah serangan abadi Empyrean dan para pembawa peti mati dihancurkan begitu mereka dipanggil. Bayangan kematian membayanginya. Hah! Teriakan gemerincing mengintervensi. Altar diselimuti cahaya ungu berkabut. Bersenandung. Cahaya pedang yang kuat meledak dari wujud King Han, menebas dengan gigit ke arah Li Xing. Violet Grave. Api biru di mata Li Xing memudar, digantikan dengan teror yang luar biasa. Violet Grave, pedang peringkat 9. Energi senjata yang dilepaskan langsung memadamkan potret kebangkitan. Sosok putih tampak melayang di dalam cahaya ungu, menekan tangan ke bawah untuk meredam energi yang dilepaskan oleh gulungan lukisan. Ledakan. Gempa dahsyat mengguncang altar. Tubuh Li Xing terbelah 2 dengan rapi, lalu dihancurkan oleh jejak pedang yang tertinggal. Berdebar. King Han jatuh ke tanah dan pingsan karena kelelahan. Sebuah pedang pendek yang aneh memancarkan batu kecubung yang cemerlang di samping tubuhnya tambahan baru. Lu Yun dengan bodohnya membeku di tempatnya, meneteskan keringat dingin. Jika King Han tidak membantunya sekarang, dia benar-benar akan mati sekali lagi. Kartu trufnya sangat rapuh seperti kaca sebelum ancaman kekuatan absolut. Dia jatuh ke tanah, terengah-engah karena kelelahan. Sepertinya ada seseorang dalam cahaya pedang barusan. Lu Yun menggosok matanya dan melihat ke arah pedang lagi, tapi tidak ada apa-apa di sana. Halusinasi? Mungkin. Dia mengalihkan pandangannya ke arah yang lain di altar. Li Yachai terluka parah dan benar-benar tidak sadarkan diri. 8 salinan Yuesen telah dihancurkan, dan dia sendiri cukup terluka. Yu Ying telah terlempar dari altar, statusnya tidak diketahui. Kenapa dia sangat membenciku? Lu Yun melirik potongan-potongan Li Xing di tanah. Berapa banyak hal buruk yang dilakukan orang Lu Yun ini sebelum aku datang? Dia bergumam dengan rasa takut yang tersisa. Lu Yun dari bumi tidak pernah membuat musuh sejak tiba di dunia abadi. Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa dendam ini adalah hutang yang belum dibayar oleh pemilik badan ini sebelumnya. Setelah beristirahat beberapa saat,
Lu Yun menarik napas lega saat melihat Yu Ying menaiki tangga kembali ke altar. Bukannya dia khawatir dia akan benar-benar mati, karena selama dia hidup, dia bisa dihidupkan kembali melalui Tome of Life and Death. Altar akan segera diaktifkan, Tuan. Kita harus pergi secepat mungkin, atau kita benar-benar akan menjadi korban. Panorama kejelasan telah melindungi Yu Ying dari hampir semua kerusakan. Potret kekosongan ditempatkan di sini sebagai segel. Lu Yun mengangguk setuju. Apakah kamu baik-baik saja, Yuesen? Saya baik-baik saja, tuanku. Saya hanya kehilangan hantu saya. Yuesen melayang tinggi sekali lagi. Formasi pembatasan penerbangan tidak berpengaruh padanya. Bisakah kamu mengendalikan lemaknya? Lu Yun menunjuk Li Yachai. Dia abadi Empyrean. Jika dia bangun, saya hanya bisa menipu inderanya, tetapi saya benar-benar dapat memilikinya sekarang karena dia kedinginan, jawab Yuesen. Bagus. Lu Yun menghela napas lega lagi. Dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan jika bukan karena bantuannya. Bantuan Yuesen di tubuh Li Yachai akan membuat jalan di depan jauh lebih mudah. Ada lebih banyak bahaya di dalam gundukan kuburan, dan perisai daging seperti makhluk abadi yang gemuk sangat berharga. Gubernur Senja mengambil Seal of Mountains and Rivers dan melemparkannya kembali ke lemak, lalu mengantongi koin emas. Bocah nakal ini milikku sekarang, dia terkekeh. Apa yang harus kita lakukan dengannya, Tuan? Yu Ying melirik King Han dengan ragu. Pemuda itu masih meringkuk di tanah dalam tumpukan lesu. Dia baru saja menyelamatkanku, bukan? Desah Lu Yun. Aku benar-benar tidak mengharapkan itu dari seseorang yang mencoba membunuhku sebelumnya. King Han bisa saja menebas Lu Yun bersama dengan Li Xing, tetapi pada akhirnya hanya membunuh yang terakhir. Lebih jauh lagi, dia melindungi Lu Yun dengan menggunakan pedang ungu untuk melindungi Gubernur Senja dari bahaya. Potret kekosongan ini adalah apa yang dia temukan di sini, kan Lu Yun juga mencabut gulungan itu dari tanah. Tanpa energi untuk menyalakannya, lukisan itu diam di tangannya, berdenyut dengan cahaya biru yang menakutkan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu membantu King Han yang tidak sadarkan diri. Mendorong potret kekosongan ke dalam pelukan keturunan bangsawan, dia mengumpulkan Violet Grave untuk diamankan. Akhirnya, dia menempatkan pemuda lain di punggungnya. Ayo pergi. Lu Yun tidak akan mengambil lukisan yang menjadi tujuan King Han. Ada aturan tak tertulis di antara perampok makam bahwa jika seseorang menemukan apa yang mereka cari, mereka memiliki hak klaim pertama. Aturan ini berlaku secara universal, apakah perampok lain adalah teman atau musuh. Anak ini kurus dan sangat kecoklatan, tapi ternyata dia sangat lembut. Sebuah pikiran sekilas melintas di benak Lu Yun. Altar itu benar-benar kosong sekarang. Terbebas dari cengkeraman potret kekosongan, altar perlahan-lahan bergerak hingga terjaga. Rune di fondasinya menyala, bersiap untuk aktuasi. Jika kelompok itu berlama-lama lagi, mereka benar-benar akan dikorbankan. Para undead ketakutan oleh gangguan, melarikan diri ke segala arah. Lu Yun dan yang lainnya mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri tanpa hambatan melalui kota kuno. Hanya butuh beberapa saat sebelum mereka mendaki tebing yang berlawanan. Begitu mereka mencapai puncak, bola energi hitam menyelimuti kota di belakang mereka. Semuanya menghilang dalam ledakan tanpa cahaya, termasuk tas yang tak terhitung jumlahnya yang menjerit kesakitan. Hanya jejak yang tersisa di tanah sesudahnya. Lu Yun bertukar pandangan ketakutan dengan Yu Ying. Jika mereka tinggal lebih lama, mereka akan dikonsumsi juga. Desahan lembut terdengar di telinga Lu Yun. Kalian semua harus berhenti berjalan ke depan. Tidak masalah jika kamu mati, tetapi kamu akan membuatku dalam masalah juga. 1. Daefik berasal dari Devalam Surgawi dalam agama Buddha. Api legendaris ketiga secara harfiah diterjemahkan menjadi Tusita, alam keempat. Jadi, kamu akhirnya menunjukkan dirimu. Lu Yun sama sekali tidak terkejut mendengar suara itu. Itu tidak sering muncul, tetapi setiap kali muncul, sebuah ilusi membuat Lu Yun dan yang lainnya tersesat pada saat yang kritis. Untungnya, dia telah melihat melalui ilusi setiap saat. Ketika pemilik suara itu akhirnya muncul, wajah yang muncul membuat dia terengah-engah. Jantungnya berdetak kencang saat melihat wajah yang layak untuk meluncurkan 1000 kapal. Rambut perak tergerai hingga pinggang dan pinggul yang indah, membingkai fitur sempurna yang menggugah jiwa. Jubah sutra perak yang panjang dan longgar menutupi tubuh yang kurus dan lentur. Pemandangan yang menawan memenuhi semua standar kecantikan di dunia. Tidak ada kata-kata yang layak untuk menggambarkan makhluk ini. Bahkan Yu Ying dan Mo Yi memucat jika dibandingkan. Sempurna, tiada duanya, tiada bandingnya. Tapi sial, itu laki-laki, desah Lu Yun. Memang, makhluk yang memesona dan agung yang bisa merayu semua jiwa yang hidup ini adalah seorang pria. Apakah itu muncul dengan sendirinya, Tuan? Tanya Yu Ying. Dia tahu ada sesuatu di gundukan kuburan yang bisa menciptakan ilusi,
Tapi itu tetap tersembunyi sampai sekarang. Kamu tidak bisa melihatnya. Lu Yun bertanya setelah menenangkan diri. Yu Ying menggelengkan kepalanya sedikit, alisnya yang halus menyatu. Tidak ada orang lain selain kamu yang bisa melihatku, bahkan hantu abadi pun tidak. Tapi kenapa kamu pengecualian? Suaranya adalah gumaman lembut langsung dari mimpi seseorang. Kamu bukan hantu, jadi apa kamu? Lu Yun bertanya tanpa banyak berpikir. Aku. Pria itu berhenti dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi hilang. Aku tidak tahu aku ini apa. Dan kenapa aku ada di sini? Dia mengerutkan kening, berjuang untuk menemukan jawaban. Siapa namamu? Lu Yun mengulurkan tangan untuk menyentuh pria itu, tapi tangannya langsung menembus tubuh satunya. Pria itu tampak lebih seperti bayangan daripada jiwa yang hidup. Namaku. Sepertinya Miao. Dia melanjutkan dengan tidak yakin, sudah terlalu lama sejak seseorang memanggilku dengan nama, tapi kurasa itu Miao. Apakah salah satu dari kalian mengenal seseorang bernama Miao? Lu Yun bertanya pada Yu Ying dan Yue Shen. Wanita dan hantu itu menggelengkan kepala. Kembalilah, kata Miao tiba-tiba. Kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kembalilah seperti kamu datang. Udara di sekitarnya beriak, melukiskan jalan samar menuju surga di depan Lu Yun. Hentikan dengan ilusi, teriak Gubernur Senja. Miao gemetar, dan ilusi itu menghilang. Ekspresi Lu Yun menjadi cerah. Hanya itu yang bisa kamu lakukan, bukan? Miao tersenyum kecut. Ilusinya hampir sempurna. Banyak yang telah memasuki gundukan pemakaman sepanjang perjalanan sejarah, tetapi mereka semua akhirnya kehilangan arah oleh triknya. Mereka berbalik dan pergi, atau terjebak di sini selamanya. Orang aneh bernama Lu Yun ini, bagaimanapun, tidak terpengaruh sama sekali. Kembalilah, Miao memperingatkan dengan serius saat dia memperhatikan Lu Yun. Jika kamu masuk lebih jauh, kamu akan mati, dan kamu akan menyeretku ke bawah bersamamu. Saya ingin orb formasi, jawab Lu Yun. Aku akan pergi setelah aku mendapatkannya. Tanggapan itu menimbulkan jeda, lalu sebuah senyuman. Itu cukup baik. Benda yang disebut orb formasi tidak disimpan di tempat paling berbahaya itu. Saya akan memimpin, Miao menawarkan diri. Lu Yun melemparkan pandangan curiga pada pendatang baru itu. Miao tahu dia terlalu bersemangat. Dia dengan canggung menjelaskan, jalanmu saat ini mengarah ke pusat gundukan pemakaman. Hanya kematian yang menunggu jika Anda pergi ke sana. Segalanya juga tidak akan berakhir baik bagiku. Lu Yun mengangguk. Memimpin. Jika Anda melakukan trik apapun, saya tahu 100 cara untuk mengeluarkan Anda. Sebuah jimat kertas muncul di tangannya. Itu bukan milik dunia abadi, itu adalah jimat pengusiran setan dari dunianya. Dia menggambarnya dengan api hitam di dantiannya, dan itu bisa menekan roh jahat atau makhluk yin. Miao bergidik melihat jimat itu. Dia tidak tahu mengapa dia takut, tetapi dia takut. Terowongan berkerumun di sepanjang tebing, mengingatkan gagasan sarang semut yang tertutup lubang. Miao mengambil satu dan memasukinya. Apakah kamu tahu siapa yang dimakamkan di sini? Tanya Lu Yun. Dia membuntuti pria dengan Yu Ying dalam siaga tinggi. Yue Shen mengendalikan tubuh Li Yachai dan membawanya ke belakang. Miao menggelengkan kepalanya. Tempat ini adalah gado-gado makhluk dan monster. Perkelahian pecah setiap hari. Setiap kali satu kelompok mati, yang lain masuk dan menggantikannya. Siapa yang tahu siapa yang pertama kali dimakamkan di sini? Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Lu Yun terkejut. Ada pertengkaran sepanjang waktu. Itu mungkin karena dualitas naga dan harimau. Kalah, Miao menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Betapa anehnya dirimu. Kegilaan diri membanjiri suaranya saat dia membelai wajahnya. Kau tidak terpesona dengan penampilanku. Tidak peduli betapa cantiknya kamu tetap seorang pria, dengus Lu Yun. Siapa dengan siapa kamu berbicara? Suara lemah datang dari punggung Lu Yun. King Han telah sadar kembali. Kamu sudah bangun. Lu Yun berbalik untuk tersenyum padanya. Wajahnya memerah, King Han berkata dengan nada panik, turunkan aku. Oh, kau bisa berjalan sendiri sekarang. Lu Yun berhenti untuk menjatuhkan utusan itu dari punggungnya. Namun, begitu kaki King Han menyentuh tanah, lututnya lemas. Hanya refleks cepat Lu Yun yang menyelamatkannya dari menancapkan wajahnya ke tanah. Jangan sentuh aku, teriak King Han. Lu Yun yang kesal menarik diri dan memanggil Yue Shen, gemuk, kau gendong dia. Di bawah kendali Yue Shen, Li Yachai berjalan terlatih-tatih menuju King Han. Kamu juga menjauh dariku. King Han hampir kehilangan akal. Dia menoleh ke Yu Ying, bantu aku berdiri. Jadi kamu mengejar pembantu rumahku. Marah, Lu Yun meraih King Han dan bergulat dengan utusan di punggungnya. Ini aku atau si gemuk? Pilih salah satu. Manfaatkan Yu Ying. Bermimpilah.
King Han berbaring tanpa tulang di punggung Lu Yun, begitu putus asa sehingga dia ingin menangis. Tentu saja dia akan memilih Lu Yun ketika diberi dua pilihan. Lu Yun ingin meninggalkan utusan kekaisaran dengan Li Yachai yang kesurupan, tetapi misi prefek adalah mundur dan menghadapi perkembangan tak terduga. Yang tersisa hanya Lu Yun, dan dia tidak akan meninggalkan King Han begitu saja ketika pemuda itu telah menyelamatkan hidupnya. Celepuk. Potret kekosongan jatuh dari tangan King Han karena drama sebelumnya. Lu Yun mengambilnya dan mengembalikannya tanpa ragu-ragu. Kau memberikannya padaku. Utusan itu menatap bagian belakang kepala Lu Yun dengan tidak percaya. Kau menginginkannya? Kata Lu Yun tanpa basa-basi, jadi itu milikmu. Ini adalah harta abadi di luar peringkat ke-9. King Han tidak bisa mempercayai telinganya. Bahkan makhluk abadi yang misterius dan tak tertandingi akan memperebutkan harta karun seperti itu dengan sengit. Potong dan ambillah, gerutu Lu Yun. Apakah kamu sangat ingin aku memilikinya? King Han menutup mulutnya dan mencoba menyingkirkan lukisan itu, tetapi dia terlalu lemah untuk mengangkat tangannya dengan benar. Kurasa kamu tidak bisa menggunakan pedang ini sekarang. Biarkan saya meminjamnya untuk saat ini. Lu Yun menarik violet grave dari pinggangnya dan melambaikannya pada pemiliknya. Yang terakhir mengangguk. Apakah kamu makan sesuatu yang manis? Lu Yun bertanya tiba-tiba. Utusan itu berhenti. Apa, untung napasmu tidak bau, gerutu Lu Yun. Wajah King Han hampir rata dengan telinga Lu Yun setiap hembusan napasnya mengenai telinga dan pipi Lu Yun. Ada sedikit rasa manis pada napasnya, dan meskipun Lu Yun tidak pernah menginginkan seseorang untuk menghirupnya, setidaknya itu tidak busuk. Ai, Miao menatap mereka berdua dan mengusap dahinya. Untuk apa desahan itu? Lu Yun melirik Miao. Sudah memerah oleh kata-kata Lu Yun, pertanyaan mendadak itu membingungkan King Han. Aku tidak melakukannya. Aku tidak sedang berbicara denganmu, Lu Yun menjawab dengan santai. Ada pria lain yang tidak bisa kamu lihat. King Han bergidik. Ngomong-ngomong, kamu harus lebih banyak berolahraga, Tuan King Han, komentar Lu Yun tiba-tiba. Olahraga. King Han tidak mengerti apa yang coba dikatakan Gubernur Senja. Pria harus memiliki tubuh dari otot besi dan tulang yang kuat. Lihat kamu. Anda semua memiliki kulit yang lembut dan daging yang lembut. Semuanya lembek, di mana ototnya? Dadamu, terutama kenapa kamu menggigitku? Lu Yun tiba-tiba berteriak saat King Han menggigit telinganya. Lepaskan, lepaskan, hentikan. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras. King Han tidak melepaskannya sampai lama kemudian, lalu meludah beberapa kali untuk ukuran yang baik. Kamu berbicara seperti kamu sendiri yang memiliki otot. Dia menggeram. Lu Yun memerah. Dia tidak memiliki kesempatan untuk berolahraga dengan baik sejak mewarisi tubuh ini. Meskipun dia lebih kencang daripada King Han, dia masih tidak terlalu berotot. Jika bukan karena mencapai ranah Qi yang kental, dia bahkan tidak akan mampu membawa King Han. Pemuda itu tidak berat, tetapi bahkan beban 40 kg pun terlalu berat untuk ditanggung oleh Lu Yun di masa lalu. Saya tahu regimen latihan beban. Setelah kita keluar dari sini, mari kita berlatih bersama dan melihat siapa yang berhasil mendapatkan dada terlebih dahulu, Lu Yun mencibir. King Han mengencangkan rahangnya dan mengejek, berlatih bersama. Anda setuju untuk melayani King Hongchen, musuh bebuyutan saya. Apa kau tidak takut dia akan membunuhmu? King Hongchen. Lu Yun mendengus. Dia bahkan terlihat seperti tikus. Lidahnya berduri perak dan dia berubah pikiran dengan cepat. Mengapa saya melayani dia? Saya hanya memasang front. King Han terdiam. Kenapa kamu membawa barang jelek itu? Miao bertanya pelan begitu mereka berhenti bicara. Dia tidak lain hanyalah beban. Setelah hening sejenak, Lu Yun menjawab, dia menyelamatkanku. Saya tidak akan melupakan itu dan meninggalkannya begitu saja. Aku tidak mengerti kalian, keluh Miao, bingung. Dia menyelamatkanmu sekali, tapi dia mungkin membuatmu terbunuh sekarang dengan dia menyeretmu ke bawah. Itulah mengapa kita adalah manusia, kata Lu Yun dengan mudah, sementara kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Ekspresi Miao berubah canggung. Emosi melintas di mata King Han saat dia mendengarkan tanggapan Lu Yun. Kamu berbicara dengan hal yang tidak terlihat itu lagi. Namaku Miao, pria itu mengoreksi. Dia bilang namanya Miao, Lu Yun menyampaikan. Dan dia menyebutmu hal yang jelek. Semakin jauh mereka pergi, semakin banyak air yang ada. Menjelang akhir, pergelangan kaki Lu Yun terendam. Kamu harus memikirkan bagaimana kamu akan menghadapi makhluk aneh di depan. Berbalik serius, Miao tiba-tiba berhenti di jalurnya dan menekankan kembali. Kamu tidak boleh mati di sini, atau aku akan hancur. Perempuan mayat hidup. Lu Yun menyipitkan matanya. Tunggu, mereka sudah mati. Itu adalah belatung Ghostface. Panik menguasai wajahnya. Dia akhirnya menemukan apa yang paling tidak ingin dia lihat. Belatung Ghostface adalah larva lalat mayat.
Sementara lalat bisa terbang bebas, belatung tidak bisa bertahan hidup di luar inangnya. Mereka membutuhkan ki mayat sebagai nutrisi. Begitu mereka dipisahkan dari zombie tuan rumah mereka perlahan-lahan akan layu sampai mati. Belatung membuktikan spekulasi Lu Yun benar. Mereka berada di dalam tubuh zombie raksasa. Selusin tas mayat hidup tergeletak berserakan di air di depan, tubuh mereka compang camping. Dua belatung putih memakan daging seperti jeli. Mereka seukuran telapak tangan, dan meskipun tubuh mereka gemuk tanpa bahaya, kepala mereka menunjukkan ekspresi yang mengerikan dan bengkok. Mencicit. Salah satu belatung memperhatikan Lu Yun dan yang lainnya, dan wajah di kepalanya bersinar merah samar saat mencicit seperti tikus. Belatung lainnya bangkit dan meneriaki mereka. Suara mendesing. Api zamrud melonjak dan menyapu belatung. Mereka mencicit kesakitan saat mereka terbakar menjadi abu. Semua hal memiliki kutukan alaminya, gumam Lu Yun. Belatung Ghostface dapat membunuh mayat hidup, tetapi mereka sendiri rentan terhadap Emerald Mistfire. Tas undead adalah makhluk aneh yang kebal terhadap semua elemen. Bahkan Emerald Mistfire pun tidak bisa melukai mereka. Namun, belatung, meskipun tidak terlalu kuat, adalah penghitung alami. Hanya dua dari mereka yang telah membunuh selusin mayat hidup. Mereka benar-benar sudah mati, katanya dengan nada berat, menggunakan Violet Grave untuk memilih mayat-mayat yang compang camping itu. Jangan-jangan gunakan pedangku untuk menyentuh benda-benda menjijikkan itu, King Han mengeluh dari punggung Lu Yun. Oke, Lu Yun dengan canggung menyingkirkan pedangnya. Ketika pembudidaya bertarung, mereka kebanyakan menggunakan cahaya pedang mereka untuk menyerang musuh mereka. Jarang ada orang yang menggunakan pedang mereka sebagai alat fisik. Seberapa jauh lagi kita harus pergi? Lu Yun merasa terdorong untuk bertanya saat mereka dengan hati-hati menavigasi di sekitar tubuh mayat hidup. Tidak lebih jauh, Miao mengumumkan setelah beberapa pertimbangan. Tapi Anda harus menggali setelah beberapa kilometer lagi untuk sampai ke tujuan Anda. Lu Yun melebarkan matanya. Kami berada di dalam zombie, dan kami sedang menggali lubang. Jadi bagaimana jika kita berada di dalam tubuh zombie? King Han menyela. Apakah kamu tidak menyadari bahwa itu membatu sejak lama? Betul sekali. Miao mengangguk setuju. Saya selalu merasa bahwa ini sepertinya bagian dalam zombie besar, tetapi saya juga percaya itu mati dan berubah menjadi batu. Ketakutan. Bisakah? Inspirasi melanda Lu Yun. Mungkinkah zombie raksasa itu yang pertama kali dikubur di gundukan itu? Dia berhenti di jalurnya dan menutup matanya, membuat perhitungan mental. Tidak, itu tidak benar. Dia membuka matanya, alisnya terkatup rapat. Kami berjalan di sepanjang meridian zombie. Dilihat dari ukurannya, zombie itu tingginya beberapa ratus meter. Gundukan pemakaman agak kecil untuk tubuh sebesar ini. Meridian jauh lebih tipis daripada pembuluh darah dan berpotongan di dalam tubuh manusia untuk menciptakan jaringan besar yang saling berhubungan. Mengingat kecurigaannya bahwa mereka berada di dalam tubuh raksasa, Lu Yun telah memetakan kemajuan mereka ke meridian manusia selama ini. Munculnya belatung Ghostface telah mengkonfirmasi spekulasinya, yang memungkinkan dia untuk membuat kesimpulan lebih lanjut tentang lingkungan mereka. Ada rasio tetap antara ukuran gundukan kuburan dan yang dimaksudkan untuk itu. Semua deduksi Lu Yun mengarah pada satu kesimpulan Myriad Formation Summit tidak cukup besar untuk badan ini. Zombie sebesar itu. King Han bergidik di punggung Lu Yun. Gubernur Senja juga bingung. Ada terlalu banyak hal di dunia ini yang menentang akal sehat. Bodoh amat. Kami akan mengambilnya selangkah demi selangkah, dan pergi dari sini begitu kami mendapatkan orb formasi. Jika tidak masuk akal, tidak ada gunanya memikirkannya. Ada banyak misteri di makam kuno, terutama yang ada di dunia keabadian. Jika Lu Yun bersikeras untuk menyelesaikan semuanya, kepalanya pasti sudah meledak sejak lama. Kesimpulan itu menyelesaikan simpul di benaknya dan langkahnya menjadi lebih ringan sebagai tanggapan. Hati-hati, ada formasi di depan. Lu Yun berhenti pada perkembangan dan menyesuaikan kembali King Han di pinggul, membawa utusan itu lebih dekat. Aneh, untuk apa pantat pria begitu lembut? Gumamnya tanpa berpikir, saat matanya dan pikirannya tertanam pada formasi berkabut di depan. Bayangan tersandung dan mondar-mandir di dalam formasi, menandai kehadiran banyak entitas. King Han menatap tajam ke telinga Lu Yun dengan rahang yang mengeras. Dia ingin menggigit orang menyebalkan ini lagi. Yuying, Yuesen, ikuti aku dari dekat, perintah Lu Yun dengan sedikit getaran di suaranya. Yuying mengangguk dan bergerak mendekat untuk membayangi tuannya. Formasi aneh ini telah merenggut banyak nyawa. Anda harus berhati-hati, kematianmu juga akan menjadi azabku. Miao menghela nafas pelan. Dia hanyalah bayangan yang bisa menciptakan ilusi. Tidak banyak yang bisa dia lakukan. Tata letak Feng Shui tidak akan menghentikan saya. Jika saya jatuh ke dalam perangkap yang sama 2 kali, saya mungkin juga bunuh diri di sini.
Vena berdenyut-denyut di dahi Lu Yun karena stresnya. Dia mencengkeram erat paha King Han, jari-jarinya menggali ke dalam daging. Utusan itu bisa merasakan kecemasan Lu Yun, jadi dia hanya menggigit bibirnya dan menelan keluhannya. Lu Yun tidak mengenali formasinya, tetapi dia mengenali tata letak Feng Shui yang sesuai dengannya. Kematian tertentu. Begitulah cara dia mati di bumi. Dia dibunuh oleh tata letak kematian tertentu saat menjelajahi makam dinasti Han. Itu telah disembunyikan dalam tata letak kehidupan. Dia telah jatuh ke dalam perangkap di saat kecerobohan. Sekarang, di gundukan pemakaman yang sangat besar ini, tata letak yang sama, tanpa penyembunyian atau fasad apapun, sekali lagi ada di hadapannya. Aduh, terjadi lagi. Yu Ying dan Yue Shen bisa merasakan perubahan suasana hatinya. Mereka menahan napas dan memperhatikan Lu Yun tanpa sepatah kata pun. Udara membeku, keheningan hanya dipecahkan oleh erangan kesakitan dari utusan di punggung Lu Yun. Apa itu? Lu Yun bertanya dengan gemetar. Interupsi itu membuatnya sadar bahwa dia terlalu gugup. Jika dia memasuki tata letak kematian tertentu dalam keadaan itu, dia akan mati tanpa keraguan. Kakiku sakit, King Han mengakui dengan putus asa, wajahnya merah padam. Aku tidak bermaksud. Lu Yun buru-buru melepaskan kaki King Han. Mengapa rasanya begitu enak untuk menyentuh kakinya? Dia bergidik dan hampir melemparkan King Han dari punggungnya. Aku suka wanita, gumamnya. Aku suka wanita. Mata King Han berkobar karena marah. Apa katamu? Diam, bentak Lu Yun. Dia menamparkan King Han di pantat, membuat pria muda itu menjerit. Yang terakhir ingin melawan, tetapi tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun. Tanpa basa-basi lagi, gubernur melangkah ke formasi dan kabut putih menggantikan tempat kejadian. Ikuti aku dengan cermat, perintah Lu Yun kepada dua pengikutnya yang tidak wajar tanpa berbalik. Jangan percaya apapun yang kamu lihat. Dan kamu tetap diam juga. Dia menggeram pada King Han. Dia tahu bahwa jika dia ragu-ragu lagi, dia akan menjadi gugup lagi, yang akan mengaburkan penilaiannya. Itulah mengapa dia melangkah tepat ke tata letak saat dia santai. Ada semua jenis teror dan jebakan di dalamnya. Dari belakangnya terdengar cemoohan lembut. Itu adalah Yu Ying. Dia telah memotong lengan sesuatu dengan pedangnya, tetapi pedang itu terus bergoyang bahkan setelah jatuh ke tanah. Sebuah tas mayat hidup. Ada tas mayat hidup di dalam formasi. Air sekarang telah mencapai pinggangnya, dan hawa dingin yang menggigit terus menyerang saraf Lu Yun. Tidak ada gerakan di belakangnya. Yu Ying juga menghilang. Kamu pelayanmu sudah pergi, King Han tergagap. Tutup. Lu Yun menggeram seperti binatang buas. Dia meraih pantat King Han dengan tangan yang memegang kaki utusan itu, memutar dengan seluruh kekuatannya. Rasa sakit hampir membuat King Han menangis. Itu adalah satu-satunya hal yang Lu Yun tahu untuk dilakukan sebagai tanggapan. Yu Ying sudah mati. Dia meninggal saat dia menebas tas mayat hidup. Namun, dia tidak akan tetap mati. Tome of Life and Death akan membangkitkannya kembali, hanya saja tidak segera. Ikuti aku, Yue Shen. Jangan kalahkan pria gendut itu. Dada Lu Yun terangkat saat dia bergerak maju, 1 inci setiap kali. Dia bisa merasakan sesuatu melilit kakinya di bawah air. Palsu, itu semua palsu. Jika saya percaya sesuatu, saya akan mati. Itulah yang membuat ini menjadi tata letak kematian tertentu. Itu adalah dunia ilusi yang bisa membunuh. Dia meraung serak saat monster mengerikan menerkamnya satu demi satu. Dia melihat Suelang dan Old Willow datang untuknya, darah mengalir dari mata mereka. Dia melihat dirinya kembali ke bumi dieksekusi oleh regu tembak atas kejahatannya. Sebuah truk besar menabraknya, menghancurkannya dan menabrak bagian-bagiannya. Ini semua adalah ilusi yang dibuat oleh tata letak berdasarkan ingatan dan ketakutannya. Jangan mundur, jangan melawan, dan jangan gentar atau menghindar. Bahkan ketika sesuatu akan memakanku. Jika aku melawan, aku akan mati. Kembali ke bumi, Lu Yun telah mati saat menyerang monster yang akan memakannya. Ilusi di sini terlalu nyata. Teror terus menyerang indranya, mencoba memaksanya untuk mempercayai apa yang dilihatnya. Dia bisa melihat melalui kreasi Miao, tetapi bukan yang ada di formasi ini. Jika bukan karena tekadnya yang kuat, atau jika dia tidak tahu apa yang dia hadapi, dia akan mempercayai semua yang ada di depannya. Lu Yun tiba-tiba merasa iri pada King Han. Pria muda itu ketakutan dan menjerit tanpa berpikir. Meskipun dia percaya ilusi, dia terlalu lemah untuk bereaksi, jadi tata letaknya tidak bisa menyakitinya. Lu Yun mengatupkan rahangnya begitu erat hingga gusinya mulai berdarah. Dia melebarkan matanya dan menatap tas mayat hidup yang mendekati mereka. Pindah. Miao berteriak cemas di telinganya. Itu yang asli. Kamu keluar. Tutup mulutmu dan berhenti bicara. Merasakan bahwa King Han akan berbicara, Lu Yun dengan kejam mencubit pantat pemuda itu, mengubah apapun yang akan dikatakan utusan itu menjadi teriakan.
Tas undet bergerak, melewati mereka berdua dan menghilang tanpa jejak. Kami berada di pusat tata letak kematian tertentu. Segala sesuatu yang Anda lihat atau dengar adalah ilusi. Tata letak akan mengekstrak jiwa Anda saat Anda menjawab apapun, jadi diamlah jika Anda ingin hidup. Dengarkan aku. Tutup saja matamu dan tutup mulutmu. Saya tidak ingin mendengar sepatah kata pun dari Anda, bahkan jika Anda mendengar leluhur Anda memanggil Anda. Itu termasuk saya berbicara dengan Anda sekarang. Dengar, tapi jangan berani-berani menjawab. Lu Yun berkata, nadanya tidak menunjukkan ketidaktaatan. Beristirahat di punggung Gubernur Senja, King Han mengangguk dalam diam dan menutup matanya. Apa yang dia alami di dalam gundukan kuburan ini jauh di luar pemahamannya. Sialan, kenapa pantatmu seperti wanita? Nada agresif Lu Yun terdengar lagi. Meskipun sangat sedih, King Han tetap menutup mulutnya. Gubernur Senja menghela napas panjang lega. Aku mencubit pantatnya barusan karena naluri murni, astaga. Apakah saya menjadi gay? Dia meratap dalam hati. Tidak, tunggu saya tidak melakukannya karena terasa enak saat disentuh. Tidak ada pilihan lain, mengingat situasinya. Itu satu-satunya cara untuk membuatnya diam. Benar. Sedikit ketakutan, dia berulang kali meyakinkan dirinya sendiri. Di punggungnya, King Han tiba-tiba terbebani seperti beban yang tidak nyaman. Saya pasti tidak mengayun seperti itu. Tidak, belum lagi, King Han mungkin bukan pria paling jelek di luar sana, tetapi tidak ada yang akan memanggilnya seorang pencari. Sial, apa hubungannya penampilannya denganku? Saya tidak mengayun seperti itu. Menahan keinginan untuk membuang King Han di sana dan kemudian, Lu Yun berjalan maju selangkah demi selangkah, mengarungi air yang semakin dalam. Di dalam formasi ini, air adalah satu-satunya yang tidak berbohong. Tolong jangan biarkan itu menjadi air mayat dari zombie itu. Jantung Lu Yun berdebar kencang, air mayat kemungkinan besar akan menginfeksinya dan mengubahnya menjadi salah satu undet. Ocehan dari Yuesen dan Miao melayang di telinganya saat mereka mengobrol tentang siapa yang tahu apa, tapi kemudian dia tiba-tiba menangkap suara wanita yang tidak dikenalnya. Tunggu, mengapa batu bintang kehilangan efeknya? Suara hangat dan lembut bergema cukup menyenangkan di udara. Lu Yun sepertinya merasa King Han mengalami perubahan di punggungnya. Tubuh setipis tongkat itu berangsur-angsur berubah menjadi berdaging, ramping, semakin menyenangkan saat disentuh. Dua gumpalan aneh dan lembut menekan ringan punggungnya, membuat jantungnya bergetar. Dia secara refleks memiringkan kepalanya ke belakang. Alih-alih wajah King Han yang terlalu kecoklatan, dia disambut oleh pemandangan wajah yang sangat cantik bersandar di bahunya. Wajah itu bahkan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mencoba merayuku, Lu Yun mencibir dalam hati. Bukannya aku tidak tahu aku menggendong anak jelek di punggungku. Bagaimana trik murahan seperti itu menjadi bagian dari tata letak hampir mati. Dia terus matanya terlatih di tanah dan mengabaikan wanita di punggungnya, lamban maju. Benar saja, sosok perempuan mungil itu kembali ke bentuk laki-lakinya yang kurus setelah beberapa saat. Itu masih terasa lembut, tetapi terpisah bermil-mil dari sosok ramping namun melengkung dari sebelumnya. Lu Yun memukul bibirnya. Ilusi tadi sebenarnya bagus. Dia tiba-tiba berhenti dan mengangkat tangan kanannya. Dengan kilatan cahaya pedang ungu, dia menebas ikan bangkai yang muncul tiba-tiba. Guyuran. Monster itu menjatuhkan diri kembali menjadi dua bagian, mewarnai air jernih menjadi merah tua. Lu Yun menyarungkan Violet Grave dan melanjutkan perjalanannya. Kebenaran dan kepalsuan. Bahaya fana asli mengintai di dalam formasi. Kemudian lagi, apakah dia akan segugup ini jika tata letaknya hanya dibunuh dengan tipuan? Setelah membuang ikan, dia berbalik dan menelusuri kembali langkahnya, berputar-putar berkali-kali di dalam air. Saya tidak berpikir saya akan melupakan Yuesen. Apakah ilusi menghalangi indera saya, atau apakah dia mati di sini? Tidak, dia adalah hantu abadi, dia tidak akan mati dengan mudah. Fatih Li Yachai adalah satu-satunya yang mungkin. Tetapi jika dia mati, kemana Yuesen kabur? Lu Yun mengerutkan kening dengan ringan. Dia benar-benar tidak bisa merasakan sedikit pun jejaknya atau Miao. King Han dan dia sekarang satu-satunya yang tersisa di dalam. Apa yang terjadi barusan? King Han tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa dia memotong kalimatnya dan menutup mulutnya? Apakah kamu merasa dirimu menjadi seorang wanita? Tanya Lu Yun. Peringatan sebelumnya masih segar di benak King Han, dia hanya melemparkan tatapan ganas dan tidak menjawab. Meski begitu, wajahnya merah cerah. Tidak apa-apa, kita hampir keluar dari formasi. Satu tangan mendukung King Han, Lu Yun memegang pedang di tangan lainnya. Darah segar masih menetes dari bilah senjata, karena dia telah membunuh terlalu banyak monster untuk dihitung. Kebenaran dan kebohongan terjalin di dalam tata letak, tetapi keduanya bisa merenggut nyawanya. Jika bukan karena keinginannya telah ditempa oleh sikat sebelumnya dengan kematian,
atau jika dia tidak menjadi seorang kultivator, dia benar-benar telah kehilangan nyawanya dalam formasi ini. King Han menghela nafas lega karena pembebasan mereka. Aku berbohong. Aku salah satu hantu formasi dan aku datang untuk hidupmu. Nada bicara Lu Yun tiba-tiba berubah menjadi kuat. Suara menakutkan dan tidak menyenangkan membuat King Han pucat. Di ambang air mata, dia gemetar berulang kali. Baiklah, aku hanya mempermainkanmu. Seorang pria dewasa tidak boleh menangis seperti anak nakal yang kotor, kata Lu Yun, melembutkan kata-katanya sambil tersenyum. Kenapa aku tahu kau menangis? Dia berkedip. Oh, itu kesadaranku. Sebagai seorang kultivator, ia memiliki kesadaran untuk mencocokkan. Dia tidak pernah memanfaatkannya dengan sengaja sebelumnya. Tetapi setelah mengalami banyak cobaan di dalam gundukan kuburan, dia perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan menggunakan metode seorang kultivator, secara mental bertransisi dari manusia perampok makam menjadi seorang kultivator perampok makam. Saya bertanya-tanya bagaimana saya melihat seorang gadis cantik di punggung saya hanya dengan pandangan ke samping. Ternyata itu adalah kesadaranku yang melakukannya. Mengingat detail wajah tak tertandingi itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya lagi, agak menyesal. Bibirnya menipis menjadi garis, King Han tetap diam, tetapi ekspresinya berubah semakin marah. Setelah berjalan sedikit lebih lama, mereka mencapai ruang terbuka yang luas. Air di kaki Lu Yun jauh lebih dangkal di tempat ini. Di sana, dia melihat Miao dan Yue Shen, serta tubuh besar Lia Chai. Tuanku, mengendalikan Lia Chai, Yue Shen terbang ke arahnya saat dia muncul, menghela nafas lega ketika dia melihatnya tidak terluka. Bagaimana kalian berdua berakhir di sini? Lu Yun bertanya, sedikit bingung. Miao tidak terlihat, tetapi Yue Shen masih bisa merasakan keberadaan roh itu. Formasi ini ditujukan untuk yang hidup. Saya tidak tahu siapa saya, tapi bagaimanapun juga, saya tidak hidup. Dan Yue Shen kecil adalah hantu abadi. Jadi tentu saja tidak berpengaruh pada kita. Kami datang ke sini dulu dan menunggumu, jelas Miao. Lu Yun merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia jelas melihat Yue Shen di belakangnya dalam formasi dan sudah yakin itu dia. Jadi dengan kata lain, dia sudah jatuh ke perangkap saat itu. Tuanku, sebelum memasuki formasi, sudah kubilang aku akan keluar dulu dan menunggumu di sisi lain. Kata-kata Yue Shen membuat Lu Yun dingin. Dia belum pernah mendengar hal semacam itu. Jadi sesuatu telah memikatnya bahkan sebelum dia memasuki formasi. Dia menghilangkannya hanya karena penolakannya yang teguh untuk mempercayai kata-kata palsu Miao. Itu juga sekitar waktu yang sama ketika Yue Shen yang mengikutinya menghilang. Kalau begitu, apakah Anda melihat saya membalas Anda? Dia perlahan bertanya. Anda mengangguk, tuanku. Yue Shen juga sepertinya menyadari sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu bahkan membodohi hantu abadi. Apa itu bisa? Bisik Lu Yun. Sudah kubilang tempat ini berbahaya. Seharusnya kau mendengarkanku, gerutu Miao. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan alarm tiba-tiba muncul di wajahnya. Di mana gadis yang bersamamu? Dia belum mati, kan? Tidak, dia membesarkan bagian belakang. Dia akan segera datang, Lu Yun berbohong dengan santai. Yu Ying benar-benar berada di belakangnya, tetapi indranya juga telah tertipu di beberapa titik, jadi dia tidak mendengar peringatannya. Itu membuatnya menyerang tas mayat hidup ilusi, mengejar kematiannya di dalam tata letak. Untungnya, dia adalah seorang utusan samsara dan bisa hidup kembali karena Tome of Life and Death, jadi dia akan muncul lagi setelah beberapa saat. Bagus. Selama dia tidak mati ulang Miao. Sepertinya kamu sangat takut kami akan mati di tempat ini. Apa yang sedang terjadi? Lu Yun mengerutkan kening. Aku tidak memberitahumu. Miao melemparkan pandangannya ke arahnya. Berkedip, King Han ragu-ragu memberanikan diri, apakah kamu berbicara dengan sesuatu sekarang? Dia sudah melihat Yue Shen. Hantu itu sedang mengendalikan Lia Chai saat ini dan tidak terlihat, tapi dia bisa merasakan kehadirannya sama saja. Miao, bagaimanapun, tampaknya tidak ada sama sekali. Pemandangan Lu Yun berbicara dengan udara kosong membuat kulit King Han merinding. Sesuatu. Aku bukan apa-apa, kau merusak pemandangan jelek, aku Miao. Balas pria yang marah itu. Dia berkata, aku bukan apa-apa, kau merusak pemandangan, aku Miao, ulang Lu Yun. Oh, oke, King Han dengan lembut mengakui di punggungnya. Apakah kamu tidak marah dia memanggilmu jelek? Lu Yun berhenti. Apa yang harus dimarahi? Aku tidak bisa melihatnya, dan bukankah dia menyebut dirinya bukan siapa-siapa? Dengan mata terpejam, King Han bersandar di bahu Lu Yun, bahkan tidak menyadari bahwa dia tidak lagi menganggap tindakan itu menjijikkan. Mulut Miao berkedut. Kami berada di tempat yang tepat. Waktu untuk menggali. Orb formasi berada tepat di bawah kaki kita. Dia menunjuk ke tanah yang lembab.
Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Lu Yun mengangguk dengan tegas. King Han, apakah kamu memiliki pedang abadi lainnya, pedang terbang, atau semacamnya di dalam cincin penyimpananmu? Dia bertanya sambil melirik Violet Grave di tangannya. Cincin penyimpananku. King Han mencoba mengangkat tangannya, hanya untuk menyerah tanpa tulang demi jawaban yang kesal. Jika saya bisa menggunakannya, apakah Anda pikir saya masih akan mendukung Anda? Tatapan Lu Yun jatuh pada Li Yachai. Yuesen membuka kunci cincin lemak dan membuang setumpuk tulang dan batu yang sangat berguna dan berharga. Sangat berguna, dan berharga. Mendesah. Menutup mulutnya, Lu Yun mengeluarkan 2 kacang kedelai dan melemparkannya tinggi-tinggi. Bersenandung. Bersenandung. Cahaya keemasan yang cemerlang berkembang dari 2 kacang, diikuti oleh 2 sosok lapis baja setinggi 2 meter yang terhuyung-huyung keluar dari udara tipis. Untuk alasan apa kamu memanggil Jenderal Ilahi ini? Salah satunya meledak. Gali terowongan di sini. Lu Yun menunjuk ke kakinya. Menggali. Tidak tahukah Anda tentang status Agung Jenderal yang mulia ini? Dan kamu ingin kami menggali? Teriak sosok itu, matanya terbuka lebar. Apakah kalian berdua menggali atau tidak? Ekspresi Lu Yun menjadi gelap. Kami akan. Kedua sosok itu menjilat dengan patuh begitu mereka melihat wajahnya. Tanpa basa-basi lagi, mereka menyingsingkan lengan baju mereka dan, terengah-engah, menggali tanah. Apa jenis seni tempur itu? King Han melongo tak percaya pada 2 raksasa lapis baja itu. Untungnya, terowongan itu lebar dan luas, atau 2 sosok raksasa itu mungkin tidak muat di ruang yang tersedia. Ini adalah seni pemanggilan. Itu hanya memanggil boneka. Apakah kamu tidak memperhatikan? Kedua orang ini tidak terlalu pintar, jawab Lu Yun. Oh begitu. King Han mengangguk, masih agak bingung. Kami berhasil. Salah satu prajurit emas berteriak dengan penuh semangat sebelum jatuh ke dalam lubang yang baru saja dia gali. Lu Yun dengan lelah menggosok matanya dan memecat kedua prajurit itu. Orb formasi tepat di bawahnya, kan? Jantungnya berdebar kencang. Itu ya, masih ada sedikit jalan untuk dilalui. Tetapi apakah Anda dapat mencapai tempat itu tergantung pada Anda, jawab Miao setelah beberapa refleksi. Kita akan masuk. Lu Yun mengencangkan rahangnya, mengamankan King Han di punggungnya, dan melompat masuk tanpa ragu-ragu. Apakah Lu Yun takut? Dia hanya manusia. Tentu saja dia takut. Sebagai perampok makam yang berpengalaman dan yang terbaik di bidangnya, pada saat itu namun, rasa takut tidak akan menghalanginya. Justru sebaliknya, teror yang tidak diketahui hanya membuatnya semakin bersemangat. Ada kemiringan bertahap di sini. Dia berjalan menyusuri terowongan yang telah digali para prajurit, menyesuaikan posturnya untuk menjaga keseimbangan. Udara sangat lembab. Seharusnya ada genangan air besar di depan kita. Itu bisa berupa lahan basah atau kolam besar. Ada kolam di depan, dan melewatinya, ada ruang pavilion, kata Miao. Anda akan menemukan apa yang Anda cari di sana. Ruang pavilion. Mengapa ada ruang pavilion di gundukan pemakaman? Setelah kebingungan singkat, Lu Yun dengan cepat menerima anomali itu. Siapapun yang dimakamkan di sini telah menjamin seluruh kota sebagai barang pemakaman mereka. Jadi membangun ruang pavilion fitur yang hanya ditemukan di makam tidak ada bandingannya. Ada sangat sedikit lalat mayat di sini, memberikan cahaya yang terbatas. Namun, bagi para pembudidaya, itu sudah cukup. Lu Yun perlahan menuruni bukit tanpa sepatah kata pun, King Han di punggungnya. Terowongan miring itu tidak terlalu panjang. Sebuah kolam besar terlihat setelah hanya beberapa kilometer, airnya beriak dan memantulkan cahaya. Seperti kota Truwater kuno, tidak ada sumber cahaya di sini, tetapi seluruh tempat cukup terang. Aku pernah ke sini sebelumnya, gumam Lu Yun saat melihatnya. Tentu saja, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari sampingnya. Sungguh trik yang kamu lakukan, Lu Yun, Gubernur Senja. King Hongchen. Pakaian pria itu compang camping dan wajahnya dipenuhi luka berdarah. Venom menusuk keluar dari matanya saat dia memelototi Gubernur Senja. Napas Lu Yun tercekat, dia tidak menyangka pemuda itu ada di sini. Pencerahan melanda di saat berikutnya. Miao telah membawanya ke tebing tinggi sebelumnya, tetapi gubernur muda itu tidak tertipu. Sebagai gantinya, dia memindahkan merek kesadaran yang telah dicetak King Hongchen padanya ke sebuah batu, lalu melemparkannya dari tebing. Pada saat itu, Lu Yun samar-samar melihat sebuah kolam besar di bawah. Di dalamnya ada makhluk mengerikan yang telah melahap salah satu prajurit kacangnya. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa King Hongchen akan mengikuti merek ke tempat orb formasi berada. Ada pria lain di sisi King Hongchen. Itu bukan formasi ke-13, tapi penguasa kota Skyriver. Membunuh mereka, teriak Lu Yun. Mati. Yuesen menyerang dan Li Yachai mengaktifkan Seal of Mountain and River, menghancurkan King Hongchen dan penguasa kota. Tidak.
King Hongchen berteriak panik dan berlari ke pantai. Gemuruh. Segera setelah segel diaktifkan, sesuatu mengganggu permukaan kolam yang damai. Sebuah lengan putih besar melesat keluar dan meraihnya. Ikan bangkai raksasa, itu lebih besar dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Nyah. Yue Shen menarik diri dari tubuh Li Yachai dan menjerit, ekspresinya muram. Itu membuat ketakutan di mata merah samar ikan itu dan kepala raksasanya perlahan tenggelam kembali ke dalam kolam. Celepuk. Segel itu juga jatuh ke air. Tuanku, aku ingin memakannya. Helaian asap hitam tiba-tiba naik dari tubuh Yue Shen dan wajahnya berubah menjadi sangat menakutkan. Matanya bersinar merah saat dia menatap kolam dengan keinginan. Apa-apa itu? Tuan kota Skyriver berseru ketakutan ketika Yue Shen tiba-tiba muncul di udara. Apakah itu hantu abadi? King Han terkesiap. Dia tahu keberadaannya, dan mereka berinteraksi ketika dia berada di tubuh Li Yachai. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Silakan, jawab Lu Yun dengan tenang. Dia tahu Yue Shen akan kehilangan kendali jika dia menolak permintaannya. Hantu abadi adalah makhluk berbahaya dengan keluhan besar, dan bahkan makhluk abadi seperti Li Yachai hanyalah mainan baginya. Jika bukan karena kemampuan Gubernur Senja untuk mengendalikan Yue Shen dan menjaga sifatnya, dia pasti sudah lama mengamuk dalam pembunuhan. Hantu abadi bukanlah makhluk yang baik hati, ini adalah sifat asli Yue Shen. Izin diperoleh, hantu itu bersorak dan terjun ke kolam, mencari ikan bangkai raksasa. Hantu abadi, Lu Yun. Betapa tidak terduga. King Hongchen menghela napas panjang, lalu melihat King Han di punggung Lu Yun. King Han, saudara ketujuhku tersayang, apa yang terjadi? Dia bisa mengetahui kondisi King Han. Dengan seringai liar, dia berjalan ke arah Lu Yun dan adiknya. Tuan kota Skyriver melemparkan kepalanya ke belakang dengan tawa puas. Oh, bagaimana keadaannya berubah, Lu Yun? Dia mengenal King Hongchen dengan baik. Lu Yun sudah mati tanpa keraguan. Keturunan King mungkin membiarkan Lu Yun hidup untuk menggunakannya, tetapi tidak setelah gubernur memberi perintah untuk membunuh. Kamu tidak perlu mengotori tanganmu, Tuan kelima. Izinkan saya. Penguasa kota maju ke arah Lu Yun dengan senyum ganas. Baik, King Hongchen mengangguk dengan ekspresi menyendiri. Tunggu, Lu Yun berkata dengan dingin. Apakah kamu tidak khawatir bahwa hantu abadi akan membunuhmu begitu dia kembali dan menemukanku mati? Kembali, King Hongchen mencibir. Kamu tidak tahu apa yang ada di bawah air, kan? Dia tidak akan kembali. Lakukan. Dia mengejek. Dan bunuh King Han juga. Jadi bagaimana jika Anda gubernur? Anda pengadilan kematian dengan mencuri tunangan saya dari saya. Mati. Penguasa kota Skyriver maju selangkah dan menebas Lu Yun, pedangnya berkobar dengan cemerlang. Berdengung. Violet Grave tiba-tiba meledak menjadi cahaya ungu dan memotong penguasa kota. Apa? Wajah tuan kota hancur. Pedangnya menabrak dinding tak terlihat yang menghancurkan pedangnya yang sangat tajam. Cahaya ungu meluas untuk menyelubungi dia dan membuatnya menjadi abu. Lu Yun terengah-engah, wajahnya pucat. Darah segar menetes ke ujung pedang di tangannya. Mustahil. King Han dan King Hongchen berteriak serempak. Violet Grave adalah senjata peringkat ke-9, bagaimana mungkin seorang pembudidaya kondensasi Qi menggunakannya? King Han telah menghabiskan semua energi dan kekuatannya untuk menggunakan pedang, dan masih tidak bisa bergerak sampai sekarang. Lu Yun, di sisi lain, hanya bernapas sedikit lebih cepat. Tidak ada yang tak mungkin. Saya tidak akan datang untuk menjelajahi gundukan pemakaman ini dengan kalian jika saya tidak memiliki beberapa trik di lengan baju saya. Napas Lu Yun terengah-engah dan wajahnya memerah. Saya memiliki beberapa kekuatan yang tersisa dalam diri saya. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, setidaknya aku bisa melukaimu dengan parah. Itu berarti kematian di tempat terkutuk ini. Dia tidak takut pada King Hongchen. Ada 3 abadi sejati di dalam Gates of the Abyss miliknya. Namun, Lu Yun belum ingin memanggil mereka. Formasi ke-13 masih mengintai di suatu tempat. Dia tidak mengira pria itu sudah mati. Bahkan seseorang yang tidak berguna seperti penguasa kota Skyriver telah selamat, jadi makhluk abadi seperti formasi ke-13 pasti masih hidup. Satu-satunya penjelasan atas ketidakhadirannya adalah bahwa pria itu telah mengkhianati King Hongchen dan sekarang bersembunyi. Sebagai master formasi terbaik ke-13 dari Nephite Major, dia pasti akan mendeteksi bahwa ada harta tak ternilai yang tersembunyi di gundukan pemakaman. Lu Yun melihat sekeliling dan menemukan bahwa Miao juga hilang. Apa yang kamu inginkan? King Hongchen berkata dengan mata menyipit, nadanya membunuh. Kita akan bekerja sama untuk menemukan harta karun itu, kata Lu Yun dengan serius. Ini adalah kompetisi yang adil setelah itu. Bekerja sama, tentu, cemooh King Hongchen. Tapi aku lebih kuat darimu. Jika Anda menginginkan aliansi, bunuh King Han dan berikan saya kepalanya sebagai bukti kesetiaan Anda. 40.